Seorang pecundang jelek tertembak dan bereinkarnasi ke dunia sihir, di mana dia membangkitkan kekuatan peringkat SS setelah menyelamatkan seorang gadis. Cerita dimulai dengan Agus yang dulunya seorang sales keliling yang berhasil menutup kesepakatan besar memenuhi target bulanannya. Ia pulang dengan penuh percaya diri ketika seseorang keluar dari kantor polisi. Orang itu ternyata telah menikam seorang polisi dan kini melarikan diri sambil membawa pistol. Seorang petugas berusaha membekuk penjahat itu ke tanah, tetapi penjahat tersebut melawan dan melepaskan tembakan. Pelurunya mengenai dada Agus. Ia terjatuh ke tanah, kehilangan banyak darah. Namun, sang dewa merasa kasihan kepadanya. Jadi dewa memutuskan untuk mereinkarnasikannya di dunia Galdardia, tempat sihir dan monster benar-benar ada. Agus tiba-tiba mendengar raungan keras dan jatuh ketakutan. Saat menoleh ke atas, ia melihat naga raksasa sedang terbang. Dewa menasihatinya untuk membuka jendela status jika ingin selamat. Agus mendapati layar yang menampilkan nama dan usianya. Dewa memberinya waktu 1 jam untuk memilih pekerjaan dan keterampilan yang diinginkan. Agus memilih Assessed Mastery untuk meningkatkan perkembangan kemampuan, Martial Arts untuk bela diri, Magic Control karena potensinya yang menarik, dan Monster Luck agar keberuntungannya bertambah. Ia kemudian memutuskan menjadi seorang healer dengan spesialisasi sihir suci yang memungkinkannya mengakses mantra penyembuhan. Tapi ia tidak memiliki keberanian menghadapi monster. Ia hanya memiliki 3 koin perak dan karena usianya 15 tahun, sudah dianggap dewasa di dunia ini, ia harus mencari pekerjaan. Setelah menyusuri jalan besar, ia tiba di gerbang megah kota. Para penjaga meminta identitasnya. Ia pun mengarang cerita bahwa ia seorang penyembuh dari desa kecil yang diusir dan kini mencari kerja di klinik penyembuhan setempat. Penjaga itu terkejut lalu berkonsultasi dengan seseorang di dalam kota. Tak lama kemudian, penjaga kembali bersama seorang wanita bernama Lumina yang langsung mempertanyakan identitas Agus. Ia menjelaskan bahwa dirinya butuh pekerjaan dan akhirnya diundang Lumina menuju guild penyembuh. Agus bergegas masuk kota, namun tanpa sengaja menabrak seorang pria bernama Bazan. Ia meminta maaf, tapi Bazan bersikap agresif setelah tahu Agus adalah seorang penyembuh. Karena Agus belum bisa menggunakan sihir, Bazan menyuruhnya untuk jadi penyembuh yang jujur saja. Lumina kembali ke sisinya dan terus menuntun Agus menuju guild. Agus sempat bertanya pada Lumina soal bebas biaya masuk kota. Ia menjelaskan penyembuh dibebaskan dari biaya karena pekerjaan mereka menyelamatkan nyawa. Agus pun bertanya-tanya apakah keterampilan Monster Luck-nya membuat ia diperlakukan istimewa. Mereka akhirnya sampai di guild penyembuh dan Lumina menyambutnya dengan ramah. Seorang resepsionis bernama Kururu memintanya mengisi formulir untuk mendaftar sebagai penyembuh guild. Saat mengisi, Agus memperhatikan sikap hormat Kururu pada Lumina, membuatnya berpikir bahwa Lumina pasti orang penting. Setelah formulir selesai, Kururu memberinya kartu identitas dan memintanya mengaliri kartu itu dengan energi sihirnya. Agus menggunakan keterampilan Magic Control untuk melakukannya, sehingga namanya dan peringkatnya muncul di kartu. Kururu mencatat informasi itu ke dalam jaringan sihir guild, yang memungkinkan Agus menggunakan kartu di semua guild penyembuh di dunia. Karena semuanya sudah selesai, Lumina hendak pergi. Namun Agus baru menyadari satu masalah, ia tidak tahu satupun mantra elemen suci. Lumina sempat curiga dan menuntut penjelasan. Ia mengatakan di desanya tak ada buku mantra, dan dialah penyembuh pertama di sana. Sampai titik ini semua orang tampaknya percaya ceritanya. Ia lalu bertanya apakah ia bisa menjadi magang di klinik untuk belajar dasar-dasar penyembuhan. Lumina memberinya 3 pilihan. 1. Pelatihan Spartan, yaitu belajar dan menghafal mantra secara intensif sampai ia mampu memulihkan sihir dan mempelajari mantra penyembuhan. 2. Mengambil pinjaman untuk sekolah sihir selama 3 tahun dan mengembalikannya nanti. 3. Bekerja sebagai asisten di klinik sambil belajar sihir di waktu luang. Agus mempertimbangkan ketiganya. Pelatihan Spartan terdengar paling cocok karena ia sudah terbiasa disiplin sejak kehidupan sebelumnya. Ditambah, keterampilan Assessed Mastery membuatnya tahu seberapa banyak pengalaman yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuannya. Ia memilih opsi itu, membuat Kururu terkesan, walaupun dalam hati ia menganggap Agus bodoh. Kururu langsung mengambil alih pelatihannya dan memintanya ikut menuju kamar. Sebelum berpisah dengan Lumina, Agus berterima kasih dan berjanji suatu hari akan membalas budi. Lumina mendoakan keberuntungannya sambil tersenyum manis, senyum yang membuat hati perjaka Agus luluh. Agus ditempatkan di kamar tanpa jendela. Di sana ia harus mempelajari buku mantra dan berlatih sampai tubuhnya tak sanggup lagi. Agus menargetkan bisa menguasai penyembuhan dalam 10 hari. Ia mulai membaca buku mantra, membayangkan lengan terluka yang perlahan sembuh. Ia mengucapkan mantra dan lingkaran cahaya kecil muncul.
Karena merasa tak terjadi apa-apa, ia hampir menangis. Namun, ternyata statistik sihir sucinya naik 5 poin dan mananya turun 5 poin. Ia mendorong batas kemampuannya, berlatih 9 kali hingga mananya tersisa 1. Ia pun sadar jika mana habis total, ia akan merasa seperti mabuk berat. Sejak itu, ia memutuskan membagi proses belajar menjadi 2 tahap. Pertama, ia mengucapkan mantra hingga mana hampir habis. Lalu ia melatih kendali, mana sembari menunggu, mana pulih. Ia terus mengulangi pola itu beberapa kali sehari, dan jendela status membuktikan kemampuannya berkembang pesat. Selama pelatihan, seorang gadis manis bernama Monica datang membawakan makanannya. Agus terpesona dan mengucapkan terima kasih. Pada hari ketiga, akhirnya ia berhasil melihat mantranya bekerja untuk pertama kali dan memberitahu Monica. Monica mengecek kartunya untuk memastikan lalu mengucapkan selamat. Agus membalas dengan senyum paling ceria sampai Monica menagih 1 koin perak. Ia membayar dan bertanya apakah ia harus mencari Lumina untuk meminta arahan. Ternyata Monica tak tahu kalau ia adalah orang yang dibawa Lumina. Jadi ia mengembalikan uangnya karena Lumina sudah membayar kamarnya untuk 10 hari. Monica juga mengungkap bahwa Lumina adalah kapten resimen Paladin wanita gereja. Agus pun bertanya apakah ia bisa mencari nafkah dengan menyembuhkan orang. Monica menjawab bisa dan 1 koin perak adalah tarif yang pantas. Ia menganggap itu mahal. Tapi Monica menjelaskan, ia juga harus membayar biaya tahunan sesuai peringkatnya. Saat berjalan keluar, ia bertemu lagi dengan Bazan, si pria Bisman yang sempat mengintimidasinya. Untuk alasan yang tak jelas, Agus kembali meminta maaf. Agus ingin menanyakan tentang Guild Petualang, tetapi tak sempat karena 4 Beastmen lain yang terluka datang mengganggu. Bazan memeriksa keadaan mereka, menegur karena ceroboh saat menjalankan misi. Para Beastmen itu tak bisa ke klinik penyembuh karena biayanya mahal. Agus terpaku teringat ucapan Monica soal penyembuh yang sering memeras pasien. Dan Guild tak bisa berbuat apa-apa. Agus berjanji tak akan menjadi penyembuh serakah dan memutuskan membantu. Ia berkata akan menyembuhkan mereka. Para Beastman membawanya ke gang. Agus mengucapkan mantra untuk menyembuhkan seorang gadis, namun gagal meski mananya terpakai. Bazan bertanya apa yang dilakukannya. Ia meminta maaf karena ini pertama kalinya ia menyembuhkan orang. Ia mencoba fokus lagi saat gadis itu semakin lemah. Setelah mengucapkan mantra ulang, penyembuhan berhasil. Ia cepat-cepat menyembuhkan 2 orang lagi meski konsentrasinya sering buyar. Saat hendak menyembuhkan orang terakhir, ia pingsan. Agus terbangun di kamarnya di Guild Penyembuh, menyesal karena tak bisa menyelamatkan yang terakhir. Meski begitu, Bazan tetap berterima kasih karena telah menyelamatkan sebagian besar dari mereka. Namun, Agus masih menyalahkan dirinya sendiri. Ia pun bertekad untuk terus meningkatkan levelnya sebagai penyembuh dan memutuskan bergabung dengan Guild Petualang, tempat ia bisa belajar keterampilan demi bertahan hidup di dunia ini. Agus pergi menuju Guild Petualang dan langsung terkesima melihat betapa megahnya tempat itu. Ia mendekati meja utama dan memberitahu resepsionis bahwa ia ingin mendaftar sebagai petualang. Betapa terpesonanya Agus saat resepsionis itu berbalik dan ternyata adalah seorang gadis kelinci yang sangat cantik. Ia menyambut Agus dengan ramah dan memintanya untuk mengisi formulir. Setelah itu, ia harus menyalurkan darah atau sihirnya ke sebuah kartu. Setelah formulir diisi, gadis kelinci itu menjelaskan tentang kontrak petualang. Singkatnya, petualang akan menyelesaikan permintaan dan mendapat imbalan. Namun Guild akan mengambil 10% dari imbalan itu untuk menutup biaya operasional. Ia juga memberitahu bahwa Agus akan memulai dari peringkat petualang terendah, yaitu peringkat H. Agus penasaran dan bertanya apakah ada permintaan yang berkaitan dengan penyembuhan. Gadis itu terlihat bingung dan Agus pun menjelaskan bahwa ia adalah seorang healer. Ia bertanya apakah bisa mendapatkan uang dengan menyembuhkan petualang yang terluka, lalu menggunakan uang itu untuk membayar biaya pelatihannya. Gadis itu masih tidak sepenuhnya mengerti, tapi Agus kemudian bertanya apakah ia bisa dikenalkan pada seseorang yang bisa melatih kemampuan bela dirinya. Gadis itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri, jadi ia pergi untuk meminta bantuan. Beberapa menit kemudian, si gadis kelinci kembali bersama seorang pria besar dan menyeramkan. Agus menjelaskan bahwa ia ingin berlatih bertarung dan akan membayar dengan cara menyembuhkan para petualang yang terluka. Pria besar itu merasa ini adalah permintaan aneh dari seorang healer dan bertanya kenapa Agus, yang notabene seorang penyembuh, ingin belajar bertarung. Agus menjelaskan bahwa jika ia pergi berpetualang, bahkan monster lemah bisa membunuhnya. Oleh karena itu, ia ingin menjadi kuat agar bisa melindungi diri. Pria besar itu akhirnya setuju untuk menerima jasa penyembuhan Agus sebagai ganti pelatihan. Agus akan dibayar 1 koin perak per hari untuk menyembuhkan orang, dan biaya pelatihan akan dipotong dari upah itu.
Agus menerima syarat tersebut dan mengatakan bahwa ia bisa mulai bekerja dalam 6 hari. Pria besar itu lalu meminta si gadis kelinci yang bernama Nana untuk mengurus Agus mulai sekarang. Dengan senyum lebar, Nana memperkenalkan diri yang justru menarik tatapan iri dari para petualang lain ke arah Agus. Pria besar itu memperkenalkan diri sebagai Brod, kepala instruktur guild. Ia mengatakan akan menunggu Agus dalam 6 hari ke depan dan pergi sambil tertawa menyeramkan. Agus kembali ke kamarnya di guild penyembuh dan memutuskan bahwa dalam 6 hari ke depan ia akan menggunakan seluruh tenaganya untuk meningkatkan kemampuannya agar tidak gagal saat menyembuhkan orang. Beberapa saat kemudian, Monica mengetuk pintu untuk mengantar makan malam dan mengucapkan selamat karena Agus telah menemukan tujuan baru. Ia memotivasi Agus, dan Agus pun bertanya, dengan afinitas sihir sucinya, di level berapa ia harus menargetkan pencapaiannya. Monica menjelaskan bahwa jika ia bisa mencapai level 5 sebelum berusia 20 tahun, ia akan dianggap berbakat. Monica berusaha sekuat tenaga memotivasi Agus dan berkata bahwa jika ia berhasil, maka ia akan berkencan dengannya. Mata Agus langsung berbinar, ini adalah motivasi yang ia butuhkan untuk berlatih sungguh-sungguh. Selama 6 hari berikutnya, Agus menghabiskan waktunya di kamar, melakukan segala hal yang bisa untuk meningkatkan kemampuan sihirnya. Di hari ke-6, ia turun dan mengucapkan terima kasih kepada Kururu atas semua bantuannya. Kururu merasa Agus sangat mengesankan, bukan hanya karena cepat belajar tapi juga karena sudah menemukan pekerjaan. Ia memotivasinya dan mengingatkan untuk berterima kasih kepada Lumina jika bertemu dengannya. Agus pun pamit dan pergi ke guild petualang. Saat melangkah masuk, ia merasa orang-orang menatap dan membicarakannya. Ia bertemu dengan sekretaris lain yang juga sangat imut di meja depan. Ia memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa ia datang karena diminta Brod untuk berlatih. Gadis itu menunjukkan arah menuju ruang pelatihan bawah tanah. Agus mengikuti petunjuk itu dan tiba di sebuah ruangan luas. Brod muncul dan terlihat lebih menyeramkan dari sebelumnya. Ia langsung menyuruh Agus berlari keliling ruangan. Agus sadar bahwa Brod adalah tipe pelatih yang percaya hanya pada kerja keras. Lebih parahnya lagi, ia terus mengkritik setiap gerakan Agus. Meski latihannya keras dan terasa seperti dibully, Agus mulai menikmati prosesnya. Setelah beberapa momen yang canggung dan aneh, ia akhirnya pingsan. Brod terkejut melihat seorang pemula bisa pingsan hanya dalam sesi pemanasan. Setelah istirahat sejenak, latihan berlanjut. Tiba-tiba terdengar teriakan dari ruang latihan. Ya, Brod sedang duduk di atas tubuh Agus sambil melakukan latihan peregangan. Brod menjelaskan bahwa peregangan dapat meningkatkan jangkauan gerak dan serangan, serta membantu menghindar dari musuh. Setelah sesi peregangan yang intens, Brod menyuruh Agus mencoba menyerangnya. Agus mencoba menendang, tapi tendangannya yang lemah membuat Brod terkejut. Agus pun mengaku bahwa ia masih level 1, dan itulah alasan ia ingin berlatih. Meski masih terkejut, Brod cukup kagum dengan semangat Agus. Agus berkata bahwa ia ingin mencapai level di mana ia bisa menghadapi petualang lain tanpa gemetar ketakutan. Brod menyukai tujuan itu dan menyuruh Agus menyerangnya dengan sekuat tenaga. Tapi serangan Agus sangat lambat dan lemah. Brod dengan mudah menghindar dan menampar wajahnya. Brod memotivasi Agus dengan mengatakan bahwa pertarungan yang sesungguhnya dimulai saat tubuh sudah lelah. Ia menyarankan Agus untuk belajar menggerakkan tubuhnya dengan membayangkan serangan sebelum dilakukan. Agus mencoba mengikuti instruksi itu, membayangkan langkahnya, lalu mencoba menendang, tapi langsung dijatuhkan oleh serangan balik Brod. Latihan ini terasa terlalu berat dan Agus sempat berpikir untuk menyerah. Tapi ia bangkit kembali, tekadnya kuat untuk bertahan di dunia barunya ini. Brod terkesan dengan tekad Agus dan tersenyum. Agus menetapkan tujuan baru, suatu hari nanti ia akan bisa mengenai Brod. Oh ya, sekedar info, Brod itu level 250. Setelah sesi yang melelahkan, Agus terbaring kelelahan di lantai. Brod memujinya karena punya nyali dan berkata bahwa hal paling penting dalam pertempuran adalah tidak mati dan tidak terluka. Brod menyuruh Agus untuk belajar dengan mengamati dulu, baru kemudian mencoba sendiri. Kalau tidak tahu apa yang dilakukan, Agus hanya akan terluka atau bahkan mati. Agus menyadari bahwa ini seperti belajar dari pengalaman, persis seperti saat ia menjadi pegawai kantor di kehidupan sebelumnya. Brod pun menyudahi latihan hari itu. Agus sempat berpikir untuk menyembuhkan dirinya sendiri dari luka dan kelelahan, tapi Brod melarang. Ia hanya boleh menyembuhkan diri jika benar-benar terluka. Agus memahami maksudnya dan menyadari bahwa mereka berdua adalah satu-satunya yang berlatih di sana. Brod menjelaskan bahwa hanya ada sedikit petualang pemula dan kebanyakan tidak punya uang untuk berlatih, jadi mereka langsung belajar dari pertempuran nyata.
Agus ingat itu juga yang terjadi pada kaum Beastmen yang pernah coba ia sembuhkan seminggu lalu. Ia juga tak yakin apakah kemampuannya akan berhasil menyembuhkan dirinya sekarang. Jadi ia ingin menyimpan tenaganya untuk menyelamatkan para petualang lain. Brod terkesan dengan niat itu dan memintanya berjanji untuk menyembuhkan siapapun yang membutuhkan tanpa peduli ras mereka. Tiba-tiba beberapa petualang yang terluka muncul di ruang pelatihan. Salah satu dari mereka bertanya apakah Agus benar-benar akan menyembuhkan mereka secara gratis. Seorang gadis yang terluka hampir pergi karena mengira ini hanya tipu-tipu. Tapi Agus langsung memeriksa lukanya dan bersiap untuk menyembuhkannya. Dia tidak percaya Agus akan melakukannya, tapi Agus mulai melafalkan mantranya. Gadis itu tidak percaya bahwa seorang penyembuh baru saja membantunya, membuat Agus sadar bahwa orang-orang di kota mereka tidak mempercayai para penyembuh. Dia menyembuhkan anggota party yang tersisa, dan Brod mengatakan bahwa sebentar lagi dia akan sibuk menyembuhkan para petualang yang terluka. Agus kemudian menjelaskan bahwa saat ini dia hanya bisa menggunakan kemampuan penyembuhannya sebanyak 8 kali berturut-turut dan bertanya apakah itu cukup. Brod berpikir itu sudah cukup, tapi menyarankan Agus agar terus berlatih kemampuan penyembuhannya sampai dia hampir kehabisan energi. Dengan begitu, tubuhnya akan beradaptasi secara alami dan menjadi lebih kuat. Agus memutuskan untuk mempercayainya, namun terkejut saat mengetahui bahwa latihan yang sebenarnya belum dimulai, dia masih harus membangun kekuatan fisiknya. Dia pun menentukan metode latihan barunya. Pertama, dia akan berlatih seni bela diri, kemudian menyembuhkan orang lain untuk meningkatkan afinitas sihir sucinya, dan akhirnya bermeditasi untuk meningkatkan pemulihan sihir dan fisiknya. Dia menyadari bahwa berada di dekat Brod akan memberinya hasil yang luar biasa. Sementara itu, Brod memberitahunya bahwa dia sebaiknya tinggal di guild agar latihannya lebih progresif. Dia akan mendapatkan kamar gratis dan 3 kali makan sehari. Brod menjelaskan bahwa dia ingin mempertahankan kemampuan penyembuhan Agus di sekitar guild untuk meningkatkan tingkat keselamatan para petualang pemula. Dia mencoba menegosiasikan kontrak pembaruan bulanan dan Brod setuju karena ingin menunjukkan kepada Agus betapa dia dibutuhkan. Dia berencana menggunakan bulan pertama untuk membentuk kemampuan Agus, lalu memulai latihan yang sesungguhnya. Agus berterima kasih kepada Monster Luke Sensei karena dia bukan hanya akan melatih seni bela dirinya, tapi juga mendapatkan kamar, pakaian, dan pekerjaan. Agus keluar untuk mandi. Brod memberinya pakaian ganti dan menyuruhnya segera pergi ke kafetaria. Nana muncul untuk berterima kasih karena telah menyembuhkan para petualang dan berkata dia akan mencuci pakaiannya. Dia mencoba menolak, tapi Nana mengira dia tidak mau seorang Beast Folk mencuci pakaiannya. Dia pun meluruskan kesalahpahaman itu, menyebutkan bahwa dia hanya tidak ingin seorang gadis cantik mencuci pakaian kotornya. Nana bereaksi malu-malu dan mengambil pakaiannya, lalu berkata akan mengembalikannya besok. Dia masuk ke dalam dan melihat Brod duduk di depan hidangan besar. Dia tidak mengerti mengapa ada begitu banyak makanan. Tapi Brod berkata bahwa Agus harus menghabiskan semuanya, lalu turun ke bawah. Semuanya sangat lezat sampai akhirnya dia berhasil menghabiskan seluruh hidangan itu dan menemui Brod, yang kemudian mengantarnya ke kamar. Dia diberitahu untuk beristirahat hari itu. Agus melompat ke atas ranjang, tapi dia berpikir bisa memanfaatkan waktu itu untuk berlatih sihir penyembuhan, seperti yang dulu dia lakukan di guild penyembuh, demi meningkatkan penguasaannya. Dia pun berlatih sihir dan bermeditasi selama 3 jam, hingga akhirnya mengantuk. Keesokan harinya, Brod memperkenalkannya pada Golber, koki guild, yang memberinya minuman aneh. Dia bilang minuman itu diciptakan oleh Sage of Time. Rasanya seperti tempat sampah yang dimuntahkan ke mulutnya, tapi bisa mempermudah peningkatan otot, stamina, dan kecepatan reaksi. Namanya adalah Zat X, tapi masalahnya tidak ada yang mau meminumnya untuk menjadi lebih kuat. Agus memutuskan untuk mencobanya karena ingin menjadi lebih kuat. Rasanya tidak hanya buruk, baunya juga menjijikan. Dia ingin memuntahkannya, jadi dia memutuskan untuk meneguk semuanya sekaligus. Tiba-tiba dia merasa tubuhnya penuh dengan energi. Golber tidak percaya Agus baru saja meminumnya dan menyuruhnya makan daging lalu bergabung dengan Brod. Seminggu latihan berlalu dengan cepat, tapi Agus masih belum bisa mendaratkan satu pukulan pun pada Brod. Brod memperkeras latihannya dengan meluncurkan beberapa pukulan. Dia berkata pada Agus untuk berpikir saat bertahan, karena setiap pukulan memiliki tujuan. Tujuannya adalah fokus pada pengamatan, berpikir, dan belajar seakan-akan nyawanya bergantung pada itu. Agus menerima pukulan besar dan menyadari bahwa nasihat keras Brod justru memotivasinya. Dia tahu dirinya masih pemula dan meminta Brod untuk mencobanya lagi. Brod terkejut karena Agus tersenyum lebar seperti orang aneh, tapi Agus menjawab bahwa dia setidaknya ingin sekali saja bisa mengenainya.
Brod jadi bersemangat, bersiap untuk habis-habisan, namun mereka terhenti ketika seorang gadis kucing muncul dan berkata dia datang untuk disembuhkan. Dia mengatakan bahwa dia digigit di punggung oleh werewolf. Agus memeriksa lukanya dan berkata bahwa dia bisa menutup luka itu dengan sihirnya, tapi mungkin ada infeksi, jadi sebaiknya dia memeriksakan diri ke dokter. Dia menyembuhkannya, tapi melihat gadis kucing itu menangis. Dia berpikir telah melakukan sesuatu yang salah. Namun pemimpin parti gadis itu bertanya siapa namanya. Pria itu menanyakan apakah Agus juga mau menyembuhkan Beast Folk. Agus kebingungan, dia tidak peduli ras karena bagi dia semua adalah pasien. Pemimpin parti itu berkata bahwa Agus orang baik dan bertanya apakah mereka boleh kembali lain kali. Agus menjawab tentu saja, dan gadis kucing itu berterima kasih dengan memeluknya. Sebulan berlalu dengan cepat dan Agus menyadari orang-orang mulai lebih sering berbicara dengannya. Latihannya kini berbeda. Dia melatih kemampuan melempar. Selama sebulan terakhir, porsi zat X hariannya semakin besar dan semakin banyak orang meminta jasanya. Karena itu, hari terakhir kontraknya, Agus berterima kasih kepada Brod karena sudah membantunya selama sebulan penuh. Dia menyebutkan bahwa dia akan kembali ke guild penyembuh untuk mencari pekerjaan. Agus menjelaskan bahwa dia perlu membayar biaya guild penyembuh agar bisa tetap menjadi penyembuh. Brod kemudian mengeluarkan sekantong koin dan memberikannya padanya. Dia bilang itu adalah hadiah untuk latihan sebulan penuh sekaligus untuk menyelamatkan nyawa para petualang. Agus akhirnya menerima hadiah itu dan pergi membayar biaya guild. Para petualang yang mendengar percakapan mereka berkata akan menunggunya kembali. Agus pun meneteskan air mata dan berjanji akan kembali. Dia pergi ke guild penyembuh dan membayar biaya untuk 1 tahun penuh. Lalu dia kembali ke guild petualang, di mana dia melihat Brod menyambutnya kembali dan menariknya ke aula latihan. Sambil berkata mereka tidak perlu lagi khawatir soal kontrak. Dia makan pesta besar lain setelah latihan dan merasa intensitas latihannya hari itu lebih tinggi dari biasanya. Setelah itu, dia didatangi Brod yang memberinya sebuah buku. Agus menyadari itu adalah buku sihir suci tingkat rendah. Brod berkata itu hadiah untuknya karena kembali tepat waktu. Agus berpikir mereka memperlakukannya seperti anak kecil, tapi Brod menjelaskan bahwa penyembuh harus memiliki mantra penyembuhan dan detoksifikasi. Setelah bisa menggunakan keduanya, barulah Agus layak disebut penyembuh sejati. Agus menyadari mereka sangat membantunya dan berjanji akan berlatih lebih keras mulai sekarang. Golber muncul lagi membawa zat X yang menjijikkan dan menyuruhnya bersiap-siap. Brod dan Golber tidak percaya Agus langsung meneguknya dalam sekali minum. Tapi Agus berjanji pada dirinya sendiri bahwa dalam setahun dia akan berhasil menjatuhkan Brod sebagai balas dendam karena sudah membuatnya meminum itu. Setelah menjalani latihan yang cukup intens, Brod memutuskan untuk memberikan Agus 1 hari libur agar bisa beristirahat. Agus merasa bingung, tapi ia sadar bahwa dirinya memang belum pernah mendapatkan hari libur sebelumnya. Masalahnya ia tidak tahu harus melakukan apa. Brod lalu berkata bahwa kalau dia tidak sibuk dia bisa membantu memotong dan membedah monster. Agus pun memutuskan untuk mencobanya. Selain bisa melihat monster dari dekat, ia juga akan mendapat pengalaman. Ia mengetuk pintu di sebelah kafetaria dan bertemu dengan Galpa. Agus menyadari bahwa Galpa adalah kakak dari Golber. Galpa mulai menunjukkan cara membedah monster, dan Agus dibuat kagum saat ia melihat Galpa mengeluarkan babi hutan raksasa dari kantong kecil. Dengan cekatan, Galpa melepaskan kulit dan memotong daging hewan itu menjadi bagian-bagian. Agus menganggap prosesnya sangat cepat. Galpa menjelaskan bahwa ia sudah melakukannya ratusan kali. Ia mengatakan bahwa Brod mengirim Agus ke sini untuk belajar lebih banyak tentang monster, terutama untuk mengetahui titik lemahnya dan memikirkan cara menghadapinya. Ini akan membantunya bertahan hidup saat menjalani petualangan sebagai seorang penyembuh. Ia juga menyebut bahwa para petualang pemula biasanya tidak peduli soal persiapan, tidak seperti Agus. Tapi Agus menjawab bahwa ia hanya tidak ingin mati secara tiba-tiba. Galva tertawa dan bilang bahwa semua petualang tidak ingin mati, tapi mereka merasa seperti pahlawan, lalu nekat terjun ke medan pertempuran dan mati karena kebodohan sendiri. Agus merasa bersalah, namun Galva menjelaskan bahwa sejak Agus datang, angka kematian petualang pemula menurun. Jadi, pada akhirnya, para calon pahlawan yang ceroboh itu akhirnya belajar setelah terluka parah dan diselamatkan. 3 hari kemudian, Agus mendapatkan hari libur lagi. Tapi masalahnya masih sama, ia tidak tahu harus berbuat apa. Latihan sihirnya juga berjalan lebih lambat belakangan ini, membuatnya sadar bahwa semakin tinggi level sihir, semakin sulit juga untuk naik ke level berikutnya. Ia bertanya-tanya apakah Brod sedang sibuk, hingga tiba-tiba Nana dan Molina muncul dan langsung menarik tangannya.
Ia tidak paham apa yang sedang terjadi, sampai Nana mengatakan bahwa Brod meminta mereka untuk membantu Agus belajar. Tapi Agus malah khawatir bakal dibunuh petualang lain kalau ketahuan bersama para gadis. Mereka membawanya ke perpustakaan milik guild, dan para gadis menunjukkan berbagai jenis buku. Ia memutuskan untuk memulai dari buku milik Nana tentang negara-negara. Para gadis lalu pergi, sementara Nana tetap tinggal untuk mengajarinya dasar-dasar sesuai permintaan Brod. Agus kebingungan saat mereka mengatakan tidak menyangka ia akan memilih informasi yang paling berguna. Nana menjelaskan bahwa sebenarnya hanya ia yang diminta untuk mengajar, tapi gadis-gadis lain penasaran ingin tahu apa yang menarik minat Agus. Mereka membuka buku berisi peta, dan Nana menjelaskan dunia yang tergambar di dalamnya. Republik Sin Shearul, tempat mereka tinggal sekarang, dipimpin oleh gereja yang juga mengawasi guild penyembuh. Ia juga menyebut bahwa negara mereka adalah satu-satunya negara di dunia yang telah menghapus perbudakan. Agus merasa bingung, sekaligus bersyukur telah berada di sana. Nana lalu memperkenalkan negara kota merdeka bernama Yenis, tanah para Beast Folk. 6 bulan pun berlalu. Suatu hari, saat sedang memeriksa peringkat pendapatan guild, mereka melihat kelompok Lineage of the White Wolf kembali berada di peringkat teratas. Mereka berspekulasi bahwa kelompok itu mungkin akan segera mencapai peringkat rang I. Namun, percakapan mereka terhenti ketika tubuh mereka menindih Agus. Ia meminta ruang, tapi mereka malah makin mendekat sambil berkata bahwa mereka hanya ingin makin akrab. Nana akhirnya datang menyelamatkannya, tapi Molina memperhatikan sesuatu. Pakaian Agus nyaris tidak muat lagi. Anak ini mulai berotot. Nana pun pergi bersama Agus untuk membeli pakaian baru. Dalam perjalanan pulang mereka mendengar teriakan. Agus memberikan tasnya pada Nana dan segera berlari ke arah suara itu, menemukan Monica terbaring di genangan darahnya sendiri. Agus langsung membawanya ke guild petualang dan menunggu dengan sabar sampai ia sadar. Saat Monica terbangun, ia menjelaskan bahwa ia mendengar teriakannya dan menemukannya sudah terluka parah. Ia mencoba menyembuhkannya, tapi karena lukanya beracun, mantra penyembuhan biasa tidak bekerja. Akhirnya, ia menggunakan mantra Kura yang berhasil menyelamatkannya. Monica menduga bahwa serangan itu adalah upaya pembunuhan, dan Nana menyarankan kemungkinan pelakunya adalah tentara bayaran. Agus bertanya siapa yang cukup kaya untuk menyewa mereka, dan Monica menjawab, para penyembuh. Monica lalu menceritakan tentang temannya yang dijual sebagai budak karena tak mampu membayar biaya pengobatan di klinik penyembuh. Agus terkejut karena perbudakan seharusnya ilegal. Monica menjelaskan bahwa memang ilegal di negara mereka, tapi tidak di negara lain. Ia sempat mengkritik hal ini secara terbuka sehingga bisa jadi menjadi motif balas dendam. Monica mencurigai seorang pria bernama Botakori, pemilik klinik penyembuh terbesar di kota. Gagasan bahwa Botakori mungkin berhubungan dengan para prajurit guild penyembuh membuat Agus khawatir jika kembali ke guild akan membahayakan Monica. Ia lalu meminta izin pada Nana agar Monica bisa tinggal di guild petualang, dan Nana menyetujuinya. Malam itu, Agus merasa bersyukur telah menyelamatkan nyawa Monica dan berjanji akan bekerja lebih keras untuk menjadi lebih baik. Sebulan kemudian, pelaku penyerangan akhirnya tertangkap, tapi tak ada bukti yang menghubungkannya langsung dengan Botakori. Meski begitu, Monica memutuskan untuk bekerja di guild petualang, di mana ia menemukan kebaikan dan penerimaan. Seiring waktu, statistik Agus meningkat secara signifikan dan ia bangga atas kemajuan dirinya. Setelah setahun berada di dunia baru ini, ia berbicara dengan Brod tentang perasaannya yang merasa tidak cukup berkembang. Namun Brod meyakinkannya bahwa peningkatan butuh waktu dan ia percaya pada potensi Agus. Agus mengucapkan terima kasih atas dukungan Brod dan mengungkapkan rencananya untuk menabung agar bisa membeli grimoire baru demi mempelajari mantra sihir lainnya. Ia ingin bekerja di luar kota, tapi tetap akan kembali ke guild untuk pelatihan dan pekerjaan penyembuhan dengan harga terjangkau. Ia bermimpi membuka klinik murah untuk semua orang dan membagikan ambisinya itu kepada Brod yang terkesan atas tekadnya. Brod menyemangati Agus dan menjabat tangannya, menyatakan keyakinannya bahwa Agus bisa mewujudkan mimpinya. Dengan penuh rasa syukur atas dukungan Brod, Agus pun berangkat menuju guild penyembuh. Di sana, ia terkejut saat menemukan Kururu yang tampak kelelahan. Ia mengeluh bahwa pekerjaannya jadi lebih berat sejak Monica bergabung dengan guild petualang. Agus bingung, karena satu-satunya pekerjaan berat yang dilakukan Kururu tampaknya hanyalah bernapas dan mengeluh. Ia pun memberikan kartunya untuk memperpanjang keanggotaannya. Furoru kemudian bertanya apakah sebaiknya ia menaikkan peringkat penyembuh Agus ke peringkat C, karena ia telah mencapai tingkat keterampilan yang dibutuhkan. Ia menjelaskan bahwa pajaknya akan menjadi lebih mahal,
Tapi ia bisa membeli spell Tomb untuk Cute di peringkat F, Middle Heal di peringkat I, Barrier di peringkat D, dan Area Healing di peringkat C. Agus penasaran dan bertanya berapa harga Grimoire tersebut. Furoru memberitahunya, hanya 90 keping perak. Agus memeriksa sakunya dan hanya memiliki 3 koin perak. Ia pun sadar bahwa ia harus segera mencari pekerjaan yang bisa membayar dengan baik. Tiba-tiba, Brod muncul di belakang Agus dan meletakkan sebuah kantong uang di meja. Ia bertanya apakah Healer Guild bisa meminjamkan Agus ke Adventurer Guild selama 1 tahun dengan bayaran 1 koin emas, dan gaji Agus akan ditanggung oleh Guild. Agus awalnya terkejut dan bertanya apa yang dilakukan Brod di sana. Brod menjelaskan bahwa ia lupa memberikan pembayaran sebesar 2 koin emas dan 31 koin perak kepadanya, lalu memintanya menjadi penghuni tetap Adventurer Guild. Agus akhirnya menerima permintaan itu sambil menyebutkan bahwa ia belum sempat memukul Brod dan ia senang bekerja di guild jika dibayar. Kukuru berbisik penuh rasa ingin tahu, menanyakan apakah ia yakin dengan keputusannya. Namun Agus menjelaskan bahwa Brod adalah instruktur yang dapat dipercaya. Ia pun menerima tawaran itu dan mendoakan keberuntungannya. Agus kemudian membeli beberapa buku mantra dan kembali ke kamarnya di Adventurer Guild. Ia memutuskan tujuan baru untuk setahun ke depan, mempelajari sebanyak mungkin sihir. Saat Agus dan Brod berjalan menuju ruang makan, ia terkejut menemukan sambutan hangat menantinya. Para petualang berkumpul, bertepuk tangan, dan bersorak menyambut kepulangannya. Brod dengan senang hati memberitahu bahwa itu adalah pesta penyambutan karena kini ia menjadi karyawan sementara guild. Di tengah perayaan, Golber memberikan Agus sebotol zat X yang baunya membuat semua orang mundur menjauh. Agus mengangkat gelas untuk bersulang kepada para petualang yang telah menerimanya dan membantunya selama ini. Ia juga berharap mereka semua bisa pulang dengan selamat dari misi mereka dan berharap bisa bekerja sama selama setahun lagi. Ia lalu menenggak habis minumannya, membuat semua orang terkejut karena tak menyangka ia berani meminumnya. Saat Agus sedang makan, Bazan datang bersama kelompoknya dan berkata bahwa ia mencium bau aneh. Bazan kemudian menanyakan sebuah pertanyaan yang mengejutkan Agus. Apakah ia tertarik pada laki-laki? Namun Bazan memiliki alasan. Agus sering menghabiskan waktu dengan para resepsionis wanita, tetapi tidak pernah mencoba mendekati mereka. Agus menjawab bahwa Brod pasti akan membunuhnya jika ia mencoba macam-macam. Ia menjelaskan bahwa ia lebih fokus berlatih untuk meningkatkan peluang bertahan hidup sehingga tak sempat mencari pasangan. Tapi Secure sering mengungkit hal itu lagi, lalu bertanya apakah Agus benar-benar menyukai perempuan dan menawarkan untuk pergi bersenang-senang secara dewasa. Agus tampak bersemangat karena ia tidak tahu ada tempat seperti itu di kota. Tiba-tiba Monica datang memanggil namanya. Agus panik, takut ia mendengar percakapan mereka, tapi ternyata Monica hanya menanyakan kabar Healer Guild. Ia menjawab bahwa Kururu tampak bosan, lalu balik bertanya apakah Monica menikmati tinggal di Adventurer Guild. Monica menjawab bahwa ia menyukainya karena bisa melihat penyelamatnya Agus. Situasi menjadi canggung saat keduanya saling tersipu, dan Agus akhirnya mulai berani mendekati seorang gadis. Namun mereka segera berhenti saat sadar para lelaki sedang memperhatikan mereka. Keesokan harinya, Agus sedang beristirahat dari latihan ketika mendengar Nana memberitahu si botak bahwa ia tidak boleh masuk ke area latihan. Si botak kemudian bertanya, apakah Agus adalah penyembuh yang tinggal di guild? Agus menjawab ya, dan si botak memanggilnya bocah kurang ajar. Agus bertanya siapa dia, dan si botak memperkenalkan diri sebagai pemilik klinik. Awalnya Agus tidak mengenali namanya, sampai ia sadar bahwa itu adalah orang yang pernah mencoba membunuh Monica. Orang tua itu dengan arogan memerintahkan Agus berhenti bekerja di guild dan pindah ke kliniknya. Namun Agus menolak, pria itu marah. Agus lalu bertanya mengapa ia harus bekerja untuknya. Si botak menjawab dengan kesal bahwa orang-orang berhenti datang ke kliniknya sejak Agus bekerja di guild. Agus menanggapi bahwa orang tidak mau pergi ke tempat yang reputasinya buruk. Si botak terus membantah dan Agus mulai menyebut beberapa situasi, menanyakan sihir apa yang akan dipakai. Mengejutkannya, si botak hanya menggunakan high heel dan mengenakan biaya 30 koin emas. Agus bertanya apa yang terjadi jika pasien tak mampu membayar. Si botak menjawab itu rahasia bisnis. Agus lalu membongkar bahwa si botak menjual pasien ke negara lain. Si botak marah besar dan memerintahkan anak buahnya membunuh Agus. Mereka mencabut senjata, tapi Brod tiba-tiba muncul dan menahan mereka. Ia lalu mengancam akan menyelidiki bisnis si botak, membuat si orang tua kabur ketakutan. Agus berterima kasih kepada Brod karena telah menyelamatkannya. Namun instruktur itu justru terkejut karena penyembuh terbesar di kota tertarik pada Agus. Beberapa hari kemudian,
Brod memberitahu bahwa beberapa pengacau mulai menanyakan tentang dirinya. Tapi Agus tak terlalu peduli karena sudah lebih dari setahun di sana dan tak pernah berbuat curang. Brod kemudian membuatnya khawatir dengan berkata bahwa mereka mungkin akan menargetkannya demi mengambil hati si botak. Karena situasi itu, Brod memutuskan mengubah fokus latihan Agus dari penyembuhan menjadi pelatihan gaya Spartan. Dengan rezim latihan baru ini, Agus setiap hari menerima pukulan berat tapi tak pernah menyerah meski merasa hidupnya sia-sia. Para petualang bahkan tak percaya bagaimana ia bisa tetap bangkit. Saat itulah Agus mendapat julukan baru, Healer Maso Zombie. Semua orang memanggilnya begitu, meski ia kesal. Brod bertanya, apakah ia bisa menggunakan mantra penghalang. Agus mengiyakan. Brod pun memerintahkannya mengaktifkan penghalang. Dalam hitungan detik, Brod menangkap dan melemparkannya ke tanah. Ia cukup terkesan karena Agus tidak cedera atau mati. Agus kebingungan, lalu Brod menjelaskan bahwa ia harus terbiasa karena latihan berikutnya akan lebih menyakitkan. Agus juga akan belajar menggunakan pedang dan perisai. Brod menjelaskan bahwa selama setahun terakhir, ia hanya membangun fondasi fisik Agus. Menurutnya, Agus bukan orang paling berbakat, tapi setidaknya pekerja keras, sehingga ia ingin menjadikannya murid resmi. Agus sempat bingung, lalu menerima Brod sebagai gurunya. Brod kemudian melarangnya melihat status dan level skill mulai saat itu. Padahal, selama ini itulah yang memotivasi Agus. Tapi Brod menjelaskan bahwa angka-angka hanya akan membuatnya kehilangan fokus pada arti kekuatan sejati. Ia berkata meski statistik tinggi, jika kehilangan akal, ia akan mati. Agus menerima perintah itu. Brod lalu menyuruhnya mengaktifkan penghalang karena latihan sesungguhnya akan segera dimulai. Ia mengajarinya cara melihat pertarungan dari sudut pandang lain, dan Agus bersiap. Ia percaya sepenuhnya pada Brod dan memutuskan alih-alih kabur. Ia akan mencoba memukul gurunya. Ia pun maju dengan tekad penuh. Sejak hari itu, ia berlatih 6 hari seminggu. Tiap hari dengan jenis senjata berbeda untuk mempelajari sebanyak mungkin keterampilan. Sementara itu, si botak kembali menerima laporan lain tentang biaya penyembuhan Agus. Dia marah karena Agus hanya meminta 1 koin perak untuk setiap mantra penyembuhan, yang akan membuatnya kehilangan pelanggan. Jadi, dia memutuskan menulis surat kepada Kepala Serikat Penyembuh, menyebut bahwa Agus mematok harga yang tidak masuk akal dan meminta agar dia dipindahkan. 6 bulan pun berlalu dan Agus tetap bertahan. Pada suatu pagi biasa saat sarapan, seseorang memperhatikan tubuhnya yang kekar di jalan. Tak ada yang menyangka dia seorang penyembuh. Brod berkata para penyembuh biasanya melewatkan latihan kekuatan dan pertahanan sehingga mudah dikalahkan. Agus berterima kasih pada Golber dan berkata dia sedang menaklukkan rasa takut pada pedang. Sang koki tak mengerti. Agus menjelaskan dia pernah terluka saat mencoba memprediksi serangan Brod. Terlalu banyak kesalahan membuatnya trauma pada pedang. Meski begitu, dia tak pernah mengeluh. Golber tampak ngeri, sementara Agus santai saja saat bercerita tentang hal-hal yang mengganggu. Golber memanggil Agus Master Iblis dan Zombie Masokis. Brod sedikit tersinggung karena dia menganggap dirinya guru yang baik. Mereka bertanya apakah Agus serius, dan dia sungguh percaya begitu. Tak lama kemudian, datang kabar bahwa ada surat untuk Agus. Nana memanggilnya Chun, membuat Golber penasaran. Dia bertanya apakah ada sesuatu di antara mereka. Mereka hanya berteman, kata Agus. Dan panggilan Chun itu karena sudah lama berteman dan sebaya. Brod memotong pembicaraan menanyakan siapa pengirim surat. Saat mereka memeriksa, Agus terkejut. Ternyata itu surat dari Paus Gereja Suci Chiral. Surat itu menyebut keterampilan luar biasa Agus dan pencapaiannya di tingkat kelima Secret Affinity, sehingga dia dipindahkan ke markas gereja. Semua ini berkat reputasi baiknya yang menyelamatkan banyak nyawa melalui kontrak dengan Serikat Petualang. Kepindahannya dijadwalkan pada bulan ke-6 tahun ini saat kontraknya selesai. Brod berkata dia tak menyangka si botak akan melakukan ini. Agus tidak paham, jadi gurunya menjelaskan. Orang tua itu tidak ingin melawan Agus dan memilih mengirimnya pergi setelah tahu Serikat Petualang melindunginya. Sisi baiknya, mereka masih punya setengah tahun untuk latihan Spartan dan menyembuhkan petualang, sambil membuat orang tua itu kehilangan penghasilan. Mereka setuju, tapi ketika tiba saatnya menyembuhkan para petualang di Serikat, Agus kewalahan, antrian pasien mengular panjang. Gadis kucing memeriksa apakah dia masih hidup, lalu Golber datang membawa eliksir untuk menghidupkannya kembali. Agus enggan, tapi akhirnya harus meminumnya. Gadis kucing itu bilang julukannya memang cocok.
Brod menikmati minuman sambil Goldberg bertanya kenapa dia tampak muda dan kuat. Brod rupanya sudah mencapai tingkat 7 dalam seni bela diri yang membuat tubuhnya makin prima. Goldberg terkejut seseorang di peringkat S bisa semakin kuat. Dulu mereka memanggil Brod Tornado, meski sekarang sudah pensiun. Goldberg berkata seandainya Brod pensiun lebih lambat, dia mungkin bisa naik ke peringkat SS. Tapi Brod tak peduli, angka hanyalah angka. Topik berpindah. Goldberg menyadari Agus sudah lama minum eliksir. Naskah kuno bilang minuman itu bisa membuatmu kuat, tapi belum ada yang membuktikannya. Jadi, mungkin saja Agus meminumnya sia-sia. Saat ditanya apakah itu membantu, Agus tak yakin. Yang pasti, dia sudah bukan orang yang sama sejak datang ke Serikat. Mereka sepakat untuk tidak memberitahu Agus dan membiarkannya terus minum eliksir. Mereka tertawa karena setiap Agus minum eliksir, para gadis selalu kabur. Lalu Galva datang dan Goldberg menyiapkan bir untuknya. Brod bertanya apakah negosiasi berjalan lancar. Galva menjawab iya, tak akan ada yang menyerang Agus setelah mereka meninggalkan Serikat. Si botak memang sudah mengatur kepindahan mereka ke gereja, seperti yang Brod curigai. Brod bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Galva bilang bos Serikat Penyembuh sudah cukup lama meraup keuntungan, dan sudah waktunya ada yang menghentikannya. Brod terkejut, dia tak menyangka Galva masih mau terlibat setelah pensiun. Tapi bagi Galva, ini lebih bersih dan tenang ketimbang jadi petualang. Dia melihat seberapa keras Agus berusaha dan ingin membantu seseorang yang punya semangat sebesar itu. Goldberg bertanya, dalam 6 bulan ini, seberapa banyak Agus bisa berkembang? Brod menjawab belum pasti. Dia masih di level 1 dan hanya bisa melawan prajurit peringkat Y kalau beruntung. Mungkin bisa mengalahkan peringkat D. Goldberg menyarankan agar Brod melatihnya. Tapi Galva berkata itu hanya mungkin jika Agus tak berubah. Brod lebih memilih tidak melatihnya karena mungkin dia akan mati di pelajaran pertama. Merasa suasana menegang, Goldberg mengganti topik. Dia bertanya, apakah menurut mereka Agus sudah cukup dewasa untuk punya pasangan? Galva yakin dia akan mudah menemukan pasangan karena para resepsionis menyukainya, meski menganggapnya seperti adik. Goldberg menjelaskan mungkin akan sulit karena julukan Agus, zombie masokis, makin terkenal. Galva berbagi cerita lucu saat dulu bekerja bersama Agus. Dia suka gadis manis yang selalu tersenyum, terutama berambut pirang. Mereka merasa kasihan, mungkin Agus akan patah hati. 6 bulan pun berlalu, saatnya Agus meninggalkan Serikat. Dia bilang pada Brod kalau sekarang dia sudah menjadi penyembuh peringkat A. Brod mengucapkan selamat dan bertanya apakah dia sungguh akan pergi ke kota suci. Agus berkata iya, prioritasnya adalah bertahan hidup dan mematuhi paus. Tapi jika ada korupsi, dia akan kabur dan kembali. Agus bertanya kenapa Brod memanggilnya ke ruang latihan. Dia ingin meminta satu permintaan. Selama 2 tahun, dia berusaha menyelamatkan nyawa dan tak ingin klinik mengambil untung dari petualang. Dia ingin Brod membuat kursus untuk pemula, mengajarkan pertarungan, memotong daging, dan meramu herbal. Orang lain bisa mengajar sisanya. Tujuannya supaya petualang baru bisa belajar tanpa harus mengalami hal pahit seperti dulu Brod menolongnya. Brod bertanya kenapa dia harus melakukan ini. Semua orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Agus berkata berkat Brod, dia jadi lebih kuat dan cara ini bisa mengurangi kematian pasien klinik. Brod terkejut, tapi akhirnya mengerti. Hati Agus memang untuk para petualang. Dia ingin menyelamatkan nyawa mereka dengan biaya terjangkau, meski berarti menyakiti bisnis klinik. Brod bertanya apakah latihannya bermanfaat. Agus bilang iya, meski dia tak bisa berkembang lebih jauh. Latihan Brod memang menakutkan. Lalu Brod menanyakan soal Monica. Agus berkata Monica sebaiknya tetap bekerja bersama mereka, tapi itu pilihannya sendiri. Dia mengira sudah membicarakannya sebagai teman baik. Dia yakin Monica pasti sudah berdiskusi dengan Nana. Brod meminta para gadis berhenti bersembunyi dan berterima kasih atas bantuan mereka. Nana bilang mereka juga ingin mengucapkan terima kasih. Mereka berharap bisa membantu Agus lagi di masa depan. Agus ingin mengucapkan terima kasih juga. Mereka bilang kalau bukan karena Nana, dia pasti kabur dari latihan. Dan kalau bukan karena Monica, dia pasti lari dari Brod. Monica mengira dirinya hanya merepotkan, tapi Agus berkata dia adalah sandarannya selama latihan. Dia berharap suatu hari bisa makan bersama mereka. Keesokan paginya, Agus berkata pada Brod dia akan mengalahkannya suatu saat nanti. Brod berjanji akan melakukan apa saja jika dia berhasil. Agus berencana memaksanya meminum 5 guci eliksir, tapi sebelum itu mereka harus berpisah. Brod memberikan Agus tas sihir yang bisa menyimpan 10 barang. Agus hampir menangis menerimanya. Agus tidak sendirian dalam petualangan barunya. Bazan dan kelompoknya ikut menemani. Mereka pergi ke guild petualang dan menuju Chiral. Namun,
Agus merasa gugup karena takut diejek, jadi ia membawa teman-temannya. Guildnya mirip seperti yang sebelumnya. Bazan bertingkah seperti ayah yang mengantar anaknya ke sekolah dan langsung berbicara dengan resepsionis untuk memanggil ketua guild demi Agus. Sambil menunggu, Bazan menasihati Agus agar tidak menilai orang dari penampilan. Ketika bosnya datang, ia ternyata lebih sopan dibandingkan orang-orang sebelumnya. Agus memperkenalkan diri sebagai seorang penyembuh dan semua orang langsung memperhatikannya. Untungnya, Bazan segera meyakinkan sang bos bahwa Agus adalah murid berat, lalu ia pun pergi. Sang bos bertanya alasan Agus datang, dan jawabannya membuat semua orang terkejut. Ia ingin sebuah eliksir. Mereka menawarkannya 1 botol secara gratis, hanya untuk melihat apakah dia benar-benar akan meminumnya. Jika iya, mereka bersedia menjual lebih banyak. Meskipun banyak yang jijik, Agus tetap melanjutkan rencananya. Setelah mengejutkan semua orang, mereka memesan eliksir dan memastikan mereka bisa menyembuhkan hanya dengan bayaran sekeping perak saja. Tujuan utama kelompok itu sebenarnya adalah mengantar Agus ke gereja pusat. Mereka mengucapkan salam perpisahan yang tulus. Agus merasa sedikit kesepian, tapi ia tahu ini adalah awal yang baru. Ia tidak ingat kenapa datang ke gereja, namun ia memperkenalkan diri kepada resepsionis dan meminta bertemu dengan orang yang bertanggung jawab. Ia pun bertemu dengan Granhard yang mengaku telah memanggilnya. Mereka menggunakan lip sihir yang dijaga ketat. Agus lalu bertemu Lumina, dan meskipun sudah bertahun-tahun tak bertemu, mereka langsung saling mengenali. Lumina tak ingat namanya, tapi mengenali aura murninya. Ia mengundangnya untuk berkunjung lagi nanti. Setelah itu, seorang pendeta membawanya ke sebuah ruangan yang tampak seperti ruang penyiksaan, tapi ternyata mereka melangkah lebih dalam untuk melakukan interogasi. Granhard terkejut menerima surat dari kantor Maritoni yang menuduh bahwa pengobatan Agus telah merugikan para penyembuh dan nabi lainnya. Ia ingin tahu apakah tuduhan itu benar. Merasa tegang, Agus mencoba menenangkan diri dengan membayangkan perasaannya saat mendapat promosi di tempat kerja dulu. Ia mengakui bahwa isi surat itu sebagian benar, tapi ia menjelaskan semua masalah keuangan dan moral yang ia alami terkait penyembuhan. Ia sengaja tidak menyebut soal perdagangan manusia, karena ingin fokus pada usulan transparansi biaya demi keselamatan pasien. Granhard menyuruhnya berdiskusi dengan para pendeta lain dan menyampaikan gagasannya kepada Uskup Agung. Setelah selesai, Agus bertanya tentang pekerjaan barunya. Ia akan bergabung dalam divisi pembersihan spiritual di gereja Cyril sebagai diakon dan eksorsis. Agus tidak begitu paham, jadi Granhard menjelaskan bahwa ia akan melakukan pengusiran roh di tempat tertentu dan akan dibayar 20 keping emas per bulan. Ini membuat Agus terkejut. Ia kemudian mengunjungi Lumina di kamarnya, minum teh bersama dan berbicara tentang tahun-tahun terakhir. Ia menjelaskan bahwa ia menerima surat dari Paus untuk proses pemindahan ini. Lumina bertanya apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Saat ia menyebut soal eksorsisme, Lumina langsung khawatir dan menjelaskan bahwa itu pekerjaan berbahaya. Di bawah gedung guild lama terdapat labirin yang telah berubah menjadi kuburan, dipenuhi monster dan harta karun. Agus sudah tahu tentang tempat itu, membuat Lumina terkesan. Tugasnya adalah mencegah monster keluar dan menghadapi makhluk seperti roh gentayangan, kerangka hidup, dan zombie dengan menggunakan sihir pemurnian suci. Ia boleh menyimpan barang yang ia temukan, termasuk batu sihir dan buku sihir tingkat tinggi. Agus bersemangat namun khawatir dengan zombie. Lumina meyakinkannya bahwa tidak ada orang yang berubah menjadi zombie di dunia ini, tapi tetap ada masalah seperti bau busuk. Namun, ini bukan masalah besar bagi Agus, karena ia pernah mengalami hal serupa sebelumnya. Mereka pun berpisah dan Agus kini memahami mengapa ia dikirim ke sini dan apa yang harus ia lakukan. Ia bertekad untuk memberikan yang terbaik, sama seperti saat ia pertama kali bereinkarnasi di Maritoni. Pada hari pertamanya bekerja secara resmi, seorang pendeta bernama George menyambut Agus bersama Granhard. Mereka memperkenalkan diri secara sopan. Granhard menyela untuk memberikan seragam penyembuh dan seragam malam kepada Agus, yang hanya diperuntukkan bagi mereka dengan pangkat tertentu dan bernilai 10 keping platinum, setara dengan 1 miliar. Granhard juga memberinya kartu untuk akses lift. Agus harus berjanji tidak membiarkan siapapun masuk, dan ia terikat secara magis oleh seorang elf. Melanggar berarti kehilangan kartu dan menerima hukuman. Granhard meninggalkannya bersama George yang menyuruhnya mengenakan pakaian mahal itu sebelum masuk ke dalam labirin. Bau di dalam jauh lebih busuk dibandingkan eliksir. Mereka bertemu zombie pertama, dan George menunjukkan mantra pemurnian yang sangat panjang. Agus sadar bahwa ini akan menjadi pekerjaannya dari sekarang. Ia mengeluh tidak tahu mantra itu, tapi George berkata bahwa ia seharusnya sudah mempelajarinya. Tak tahan dengan bau, George pun meninggalkan Agus sendirian.
Agus memutuskan untuk menguji perlengkapan yang ditinggalkan oleh gurunya, dimulai dengan pedang indah. Karena tidak ada zombie di sekitar, ia mulai membuat peta agar tidak tersesat. Namun, ia malah bertemu gerombolan zombie yang membuatnya panik. Ia berdoa kepada para santo, tapi kemudian teringat bahwa itu tidak berlaku di dunia ini. Ia mengucapkan mantra pemurnian panjang dan berhasil. Ia merasa lega setelah berhasil mengalahkan mereka, meski tidak ada kenaikan level. Agus berpikir mungkin tempat ini hanyalah tempat pelatihan, dan ia bisa menghasilkan uang sambil berlatih. Ia pun mendapat ide, menggunakan mantra pemurnian pada pedangnya dan melatih ilmu pedang pada zombie. Ini tampak seperti solusi sempurna, karena para zombie tidak melawan, jadi seperti latihan langsung. Ia bahkan mencoba menyembuhkan zombie dengan mantra penyembuh, tapi tidak berhasil. Labirin itu punya lantai-lantai berbeda. Setelah pemanasan di lantai pertama, ia turun ke lantai kedua dan bertemu makhluk Will o' the Wisp. Ia makan sandwich dan minum eliksir, yang membuat para zombie tak berani mendekat karena bau eliksir. Agus menjelajahi lantai 2, lalu turun ke lantai 3 dan bertemu sekelompok kerangka yang membuatnya ketakutan. Karena kehabisan sihir, ia mengakhiri hari pertamanya bekerja setelah menyelesaikan latihan dengan zombie. George lalu membawa Agus ke sebuah toko tempat ia bisa menukar kristal yang ia kumpulkan dengan poin. Poin ini berfungsi seperti uang di dunia sihir ini, dan Agus merasa seperti berada dalam permainan video. George memperkenalkannya kepada pemilik toko, Cattleya, yang memujinya atas keberaniannya melawan monster. Agus tersanjung, namun menyadari bahwa Cattleya hanya bersikap ramah demi urusan bisnis. Ia memberikan kartu yang diberikan Granhard, yang juga berfungsi seperti Mastercard sihir. Cattleya memberitahunya bahwa ia kini memiliki 4.216 poin, jumlah yang membuat Agus terkejut karena ia merasa kaya. Ia bertanya tentang buku sihir, dan Cattleya menyebut ada satu yang harganya 1 juta poin, sangat mahal. Agus kemudian bertanya tentang senjata, dan Cattleya menjelaskan bahwa senjata dibuat oleh para kurcaci dan berkualitas tinggi. Agus tertarik pada sebuah tombak dan bertanya harganya. Pemilik toko mengatakan harganya 2.500 poin, jauh lebih murah dibandingkan tampilannya. Ia berencana kembali keesokan harinya untuk membeli pedang dan tombak sekaligus, namun menyadari bahwa poinnya belum cukup. Untungnya, sang pemilik toko menunjukkan keahliannya dalam negosiasi dan menawarkan diskon hingga 4.000 poin. Agus pun merasa sangat beruntung. Sementara Agus sangat bersemangat dengan pembelian barunya, dia bertabrakan dengan Granhard di lorong. Granhard mengingatkannya soal gaji dan menawarkan peralatan dari toko. Dia juga memberi nasihat aneh tentang rajin menggosok gigi dan tidur lebih awal sebelum menyerahkan seragam pada Agus. Keesokan harinya Agus merasa percaya diri dengan baju zirah, pedang, dan tombaknya. Dia siap menghadapi monster dan mulai menggambar peta, berjalan, serta mengalahkan zombie. Pada hari keduanya, dia mendapatkan 5.372 poin dan menyelesaikan peta hingga lantai kelima. Seiring berjalannya waktu, labirin menjadi semakin sulit dengan jebakan dan musuh yang lebih kuat. Agus makin mahir mengatasinya dan terus maju, mengumpulkan lebih banyak batu sihir. Saat menjelajah, dia menemukan sebuah pintu besar mencurigakan yang dia kenali sebagai ruangan pertarungan bos. Namun, dia memutuskan belum akan memasukinya dan bertanya pada George tentang hal itu. George tidak paham apa maksudnya ruangan bos, karena di dunia ini tidak ada video game. Agus pun mengubah pertanyaannya, menanyakan apakah ada ruangan dengan banyak monster kuat. Akhirnya George mengerti, dan terkejut Agus sudah bisa sampai sejauh ini di labirin. Di dunia ini memang tidak ada bos tradisional, melainkan ruangan dengan kelompok musuh besar. Keesokan harinya, Agus kembali ke labirin untuk menghadapi kelompok monster itu. Dia sudah siap dengan busur dan anak panah, merasa gugup sekaligus bersemangat. Saat masuk ke ruangan gelap, dia berhadapan dengan Will o' the Wisp dan menyadari jumlah monster jauh lebih banyak dari yang dia kira. Dia mencoba memakai mantra pemurnian, tetapi gagal. Agus sempat berpikir untuk mundur, tetapi akhirnya memutuskan bertarung. Dia mengingat latihan dari Brod dan memusatkan energinya ke pedang. Setelah pertarungan sengit, dia berhasil mengalahkan zombie. Namun, tiba-tiba Wraith terbang ajaib menyerangnya. Agus melempar tombaknya dan mencoba memanah, tapi Wraith itu menghindar. Dia memperhatikan Wraith tersebut takut pada perak suci. Agus ingat penyembuh tak bisa memakai mantra sambil memegang senjata, tapi ia menduga ini mungkin berbeda pada makhluk undead. Dia menunggu saat Wraith itu hendak melancarkan sihir, lalu menyerang balik. Agus menebas tengkorak Wraith itu menjadi 2, tapi makhluk itu bisa beregenerasi. Dia menusuk dada Wraith dengan tombak lalu memenggal kepalanya, mengakhiri ancaman itu.
Setelah pertarungan usai, Agus akhirnya bisa memakai sihir saat sudah tak diperlukan. Dia mengumpulkan barang jarahan dan memutuskan menunda menjelajah lorong baru karena lapar. Keluar dari labirin, dia pergi ke toko Cattleya, mengejutkannya karena sudah larut malam dan hasil jarahannya banyak. Dengan semangat, Agus menceritakan pertarungan itu, termasuk kegagalan mantranya dan penampakan Wraith. Awalnya Cattleya mengira dia tak akan mau berbagi cerita, yang membuatnya kesal. Dia mempertanyakan pelatihan orientasinya, tapi Agus membela diri, mengatakan dia hanya menjalankan tugas sebagai eksorsi. Cattleya meminta maaf karena sudah marah dan menukar batu sihir dengan poin. Agus kagum melihat jumlah poinnya, tapi Cattleya menenangkan kegembiraannya. Agus menunjukkan pakaian Wraith, dan Cattleya terkesan. Dia meminta semua barang itu dimasukkan ke tas, dan Agus mengenakan seragam mereka. Agus kebingungan tapi menuruti. Mereka berjalan melewati koridor megah, membuat Agus tercengang, lalu tiba di tempat penting. Cattleya berbicara dengan Pope tanpa membuat janji lebih dulu, meninggalkan Agus terdiam dan bertanya-tanya apakah Cattleya lebih dari sekadar pedagang. Mereka berlutut di depan Pope. Cattleya melaporkan pertarungan Agus di lantai ke-10. Saat pertarungan itu dia tak bisa memakai sihir. Pope sedikit terkejut menoleh ke Cattleya memastikan kebenarannya, dan dia mengangguk. Melihat barang-barang yang dibawa Agus dari Spectre, jelas dia memang tak menggunakan sihir untuk menang. Dengan penasaran, Pope menanyakan nama Agus dan memeriksa barang-barangnya. Ternyata, barang-barang itu milik seseorang yang menghilang 12 tahun lalu. Bukan hanya itu, benda-benda tersebut sangat kuat. Ada kalung spiritual yang mempermudah penggunaan sihir, bahkan memotongnya separuh. Lalu ada tongkat bernama tongkat disrupsi yang memperkuat sihir pemiliknya sekaligus bisa menghentikan sihir orang lain. Benda-benda itu luar biasa kuat. Pop ingin membelinya. Agus merasa ini kesempatan bagus untuk memamerkan kemampuan tawarnya. Dia bilang dia tak keberatan menyerahkannya, tapi merasa barang itu sangat berharga. Sebagai gantinya, dia meminta tas yang lebih besar karena tas labirinnya cepat penuh. Pop tak masalah dan memberinya kantong sihir seperti ruangan di dalamnya, dan waktu tak berjalan di sana. Tas itu sangat luas. Cattleya kesal pada Agus karena berani meminta sesuatu pada Pop. Beberapa hari kemudian, setelah istirahat dari semua kekacauan, Agus mulai mencatat kesalahan-kesalahannya saat bertarung melawan bos. Dia segera sadar daftar itu tak cukup satu halaman. Dia teringat pada Brod, yang pasti akan menegurnya habis-habisan kalau tahu. Dan kalau Golber mendengarnya, dia mungkin akan dipaksa meminum banyak eliksir entah untuk menyembuhkan atau malah bikin sakit. Agus berpikir untuk berlatih bersama para paladin atau Templar agar lebih kuat, tapi karena lapar, dia memutuskan makan dulu. Di lorong, dia bertemu Lumina yang ditemani dua pengawalnya, Quina berambut biru dan Lucy si berambut merah. Lucy bilang mereka adalah pengawal Lumina. Lumina sudah mendengar kabar keberhasilan Agus dalam 10 hari saja dan mengajaknya sarapan bersama. Agus sangat senang dan bersyukur atas keberuntungannya, tapi itu tak berlangsung lama. Saat makan dan berbagi cerita, Lumina dan para pengawalnya berkata bertarung melawan Lich itu gila. Mereka menegurnya karena ceroboh dan bilang itu keajaiban dia masih hidup. Agus meminta sedikit pengertian karena semua orang memarahinya karena dianggap bodoh. Namun, saat Lucy mendengar itu, dia menanyai rencananya, memperingatkan dia bisa mati jika terus seperti ini. Agus ingin kembali ke Maritoni dan berlatih bersama Brod agar jadi sekuat dia. Lumina bilang itu tak mungkin karena penyembuh tak bisa bergerak kecuali mendapat izin atasan. Lumina punya ide untuk membantunya, membuat Agus bersemangat. Tapi dia bilang jangan terlalu senang dulu karena bisa saja berat bagi seorang penyembuh. Agus tak peduli apapun yang harus dilakukan. Dia setuju dan merasa beruntung ada yang ingin membantunya. Nanti, Agus kembali ke labirin seperti biasa. Tak ada kejutan di lantai ke-11, jadi dia turun ke lantai ke-12. Dia memutuskan berhenti untuk hari itu. Setelah bekerja di labirin, dia pergi ke toko Cattleya untuk mengambil gajinya. Cattleya tersenyum, tapi melihat dia tampak gugup. Saat ditanya, kenapa? Dia bilang dia terkesan karena bisa bertemu Pop dan berbicara dengan Cattleya tanpa perkenalan apapun. Agus curiga apakah Cattleya itu paladin, Templar, atau memiliki urusan dengan gereja, karena aneh dia bisa masuk begitu saja. Cattleya bilang ada beberapa hal lebih baik tidak diketahui, karena orang kepo akan mendapat masalah. Agus ketakutan dan demi keselamatan, dia berhenti bertanya. Dia menerima kantong sihir yang dijanjikan Pop, lalu Cattleya menunjukkan cara menggunakannya. Belakangan, Agus menemukan ada buku-buku di dalamnya. Cattleya berkata bahwa Paus memberinya semua buku keahlian. Agus merasa dirinya takkan seberuntung ini lagi.
Keesokan harinya, ia berhasil mencapai lantai ke-15 dengan mudah. Setelah bekerja, ia bertemu para Valkyrie dari kelompok Luminis untuk berlatih. Agus memperkenalkan diri dan berjanji tidak akan mengganggu mereka, tapi ia khawatir tentang harus bertarung dengan seorang wanita. Namun, Teering berkata bahwa itu membosankan, membuat Agus berhenti khawatir soal melawan perempuan. Namun, kekhawatirannya berubah menjadi ketakutan setelah melihat betapa kuatnya para Valkyrie itu. Latihan dimulai dengan lari. Agus pikir itu akan mudah karena ia sudah berlatih di Guild Petualang selama 2 tahun. Tapi para gadis itu langsung meninggalkannya jauh di belakang. Saat itu Agus menyadari bahwa pelatihan dari Brod tidak seberapa hebat. Ia berusaha keras, tapi tetap tak membantu. Setengah jam kemudian, para Valkyrie sudah jauh di depan. Latihan berikutnya adalah pertarungan. Luminous melihat senjata milik Agus dan menyebutnya sembrono. Ia ingin melihat kemampuan Agus yang didapat dari teman-teman di Guild. Kali ini, Agus menggunakan perisai dan pedang, bukan tombak. Ia berpikir ia harus bisa menggunakan kedua tangan agar mahir memakai tombak. Ia menyerang Lumina, tapi Lumina dengan mudah menghindar dan memukul perutnya. Agus sadar ia tak sebanding, jadi ia memakai sihir. Ia ingat nasihat dari Brod. Kalau tidak bisa menang secara adil, curanglah. Agus membuat pedangnya bersinar untuk mengecoh Lumina, tapi Lumina bukan pemula. Ia menghindar dan memukul Agus hingga pingsan hanya dengan satu serangan. Quina dan Lucy harus menampar Agus agar sadar. Mereka berkata bahwa Lumina biasanya tidak sekeras itu, tapi itu tidak membuat Agus merasa lebih baik. Latihan berikutnya adalah simulasi pengawalan. Tim bertahan menang karena kemampuan Agus membuat segalanya lebih mudah. Lumina mengakui dan mengatakan bahwa Agus adalah kasus langka. Agus tidak suka disebut langka, tapi Lumina bilang itu benar. Ia tahu banyak hal tentang Agus, bagaimana ia pindah ke Guild Petualang, menyembuhkan orang secara gratis, meminum ramuan aneh, dan dijuluki seorang masokis. Agus tak percaya ia tahu semua itu, dan dalam hati mengumpat para penyebar rumor. Akhirnya Agus sadar bahwa tak apa-apa disebut langka, karena berbeda itu bukan hal buruk. Keesokan harinya, ia masuk kembali ke labirin. Ia tidak merasa jauh lebih kuat dari latihan kemarin, tapi kata-kata Brod membuatnya tetap semangat. Ia pergi ke lantai 16 dan bertemu zombie. Kali ini ia menggunakan pedang dan perisai. Ia belajar dari pengalaman kemarin dan kini bisa memunculkan dan menyimpan barang dengan kantong sihir. Dari bubur daging zombie, ia melihat jebakan tapi tetap menginjaknya. Para zombie muncul, tapi ia tidak takut karena ia punya sihir dan senjata. Meski terluka, mereka hanyalah ilusi. Ia malah menjadikan mereka latihan. Agus menjelajah sampai Morin dan mencapai lantai 20. Ia melihat sebuah pintu yang mirip dengan ruang yang hilang, tapi kali ini ia takut dan memutuskan pergi ke toko Katleya untuk bertanya apakah ruangan itu berbahaya. Ia menyebutnya ruang utama dan bertanya apa yang mungkin ada di dalam. Tapi Katleya tidak tahu karena ia tak pernah masuk ke labirin. Ia tampak sedikit sedih, memberi petunjuk bahwa mungkin ada orang gereja lain yang mati di sana. Agus tak percaya labirin itu nyata. Ia pikir semua hanyalah ilusi. Selama 2 hari berikutnya, ia terus berlatih bertarung. Suatu hari Elizabeth, seorang Valkyrie, membangunkannya. Ia tidak suka tempat tidur Agus yang berantakan, tapi berkata ia harus mengajarinya teknik menggunakan 2 pedang. Agus tidak mengerti pada awalnya, tapi ia ikut saja. Saat tahu mereka akan memakai pedang sungguhan, ia jadi takut. Lalu dikalahkan juga oleh Elizabeth. Agus sadar mereka sangat terampil dan ia berterima kasih atas penghajarannya. Setelah itu, mereka berlatih dengan Lumina. Agus merasa siap untuk menghadapi ruangan bos dan ia menang dengan mudah. Ia memberikan sesuatu lagi untuk Paus bersama Katleya. Kali ini, pendeta yang dijumpai adalah teman dari pendeta yang dikalahkannya beberapa hari lalu. Mereka masuk labirin bersama 10 tahun lalu dan tak pernah keluar. Agus bertanya apakah para pendeta itu melawan gereja. Katleya kesal tapi menjawab. Paus bilang pendeta itu menentang gereja, Republik Saint-Cyril, dan Guild Penyembuh. Ia juga berkata bahwa labirin dulunya hanyalah ruang bawah tanah 50 tahun lalu, tapi entah kenapa berubah menjadi seperti sekarang. Agus terkejut karena terdengar seolah Katleya ada di sana saat itu. Berarti ia sudah hidup lebih dari 50 tahun, tapi wajahnya tidak terlihat tua sama sekali. Paus berkata banyak orang mencoba menjelajah labirin untuk menjaga agar monster tidak keluar. Ada akhir sejati dari labirin, dan jika seseorang menghancurkan inti miasma, hal-hal buruk mungkin bisa dihentikan. Tapi itu baru teori karena belum pernah ada yang berhasil. Hanya satu kelompok elit yang hampir sampai tapi tetap gagal. Agus ketakutan karena kelompok itu kuat dan bahkan bersama Lumina mereka masih gagal. Rupanya bau busuk di dalam labirin membuat mereka tak tahan, masalah yang tak dimiliki Agus karena ia punya eliksir. Karena kegagalan tim elit itu,
pintu masuk disegel, dan kini hanya penyembuh yang boleh masuk untuk melawan monster. Setelah cerita itu, Paus bertanya apakah Agus menginginkan sesuatu lagi. Agus jadi semangat dan meminta senjata serta baju zirah yang lebih baik untuk melawan undead. Paus mengizinkannya dan menjanjikan promosi saat ia mencapai peringkat 7 sebagai penyembuh. Itu membuatnya makin termotivasi, ia akan jadi lebih penting dan lebih kaya. Agus lalu pergi ke bar dan bersikap sopan, tapi orang-orang memandangnya aneh. Mereka bertanya-tanya kenapa ada seorang penyembuh di sana. Orang-orang mengenalinya dari pakaian. Ia menanyakan tentang si kurcaci yang pernah ia temui, yang ternyata masih ingat dirinya. Agus berkata bahwa ia kehabisan eliksir dan butuh 10 tong. Semua orang terkejut karena itu sangat banyak dalam waktu singkat. Sejak tiba di kota, Agus mulai dikenal, tapi tidak dalam arti yang baik. Mereka melihatnya sebagai penyembuh aneh yang suka disakiti, mirip dengan reputasinya di kampung halaman. Pemilik bar memintanya bantuan, mirip dengan apa yang pernah ia lakukan di Maritoni, yakni menyembuhkan petualang miskin. Agus ingin membantu, tapi ia bilang tidak bisa karena sekarang bekerja untuk gereja. Si kurcaci memaksa, jadi Agus menyarankan melakukannya sebagai petualang agar tidak menimbulkan masalah dengan gereja. Ia setuju karena sudah berjanji membantu para petualang. Pemilik bar bergegas mencari eliksir dan resepsionis memberitahu Agus bahwa akhir-akhir ini ada banyak monster tingkat tinggi yang muncul, hal yang aneh. Banyak orang terluka karenanya. Agus tidak mengerti kenapa si kurcaci terlihat gugup. Gadis itu berkata bahwa para petualang seperti keluarga baginya. Agus bertanya kenapa orang-orang yang terluka tak pergi ke klinik. Gadis itu marah dan berkata mereka tidak punya uang. Kurcaci kembali dengan eliksir dan mereka berbincang lagi. Agus berkata ia akan membantu menyembuhkan para korban dan hanya akan meminta 1 koin perak. Mereka pun merayakannya karena Agus mau membantu dan saat ini banyak korban akibat serangan monster. Orang-orang di bar mulai menghina Agus karena mengira ia ingin menjadikan mereka budak. Tapi si kurcaci membela dan berkata bahwa Agus adalah penyembuh zombie masokis terkenal dari Maritoni yang akan membantu mereka hanya dengan 1 koin perak. Agus sebenarnya tidak suka julukan itu, tapi orang-orang mulai tenang dan bersemangat karena dia sudah terkenal. Mereka bahkan mulai meneriakkan zombie masokis. Agus berkata dia akan membantu, tapi dengan 3 syarat. Pertama, mereka harus membayarnya 1 koin perak. Kedua, mereka harus mau membantu kalau orang-orang gereja punya masalah. Ketiga, mereka harus berhenti memanggilnya dengan nama itu. Dia juga meminta julukan yang lebih bagus, tapi ternyata mereka semua tidak terlalu kreatif. Agus lalu menyembuhkan mereka dengan sihir. Mereka merasa jauh lebih baik dan berterima kasih padanya. Setelah itu, mereka berusaha mencari julukan baru. Akhirnya, mereka sepakat memanggilnya si Aneh Suci, julukan yang disukai semua orang kecuali Agus sendiri. Dia pun berpikir para petualang memang payah dalam memberi julukan. Agus lalu mengunjungi Katleya dan menjelaskan dia terlambat karena berpamitan dengan para Valkyrie. Banyak orang datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya, yang membuat Lumina terkejut. Semua orang yang pernah disembuhkan Agus bersorak memanggilnya si Aneh Suci. Agus pun terperangah. Katleya bertanya apakah dia akan kembali ke labirin dan pulang di waktu biasa. Agus bilang dia akan tinggal lebih lama. Katleya kesal dan berkata itu berbahaya, tapi dia meyakinkannya bahwa dia membawa kantong ajaib dan banyak persediaan makanan. Katleya tetap bersikeras agar dia tidak berlebihan dan pulang setidaknya seminggu sekali. Agus berkata motonya adalah tidak mati, lalu berangkat ke labirin. Beberapa hari kemudian dia kembali, membuat Katleya terkejut karena sudah 1 minggu berlalu. Dia membawa barang yang dimintanya dari Paus dan bantal sihir agar bisa beristirahat dengan nyaman di labirin. Katleya menanyakan rencananya hari itu. Agus berkata dia akan beristirahat dan menyiapkan bekal sebelum masuk labirin lagi. Kemudian dia pergi ke guild. Dwarf di sana sudah menyiapkan 1 tong besar eliksir karena ingat itu hari libur si Aneh Suci. Agus terkejut dengan ingatannya, lalu bertanya kenapa dia selalu di dapur. Si dwarf bilang dia suka suasananya. Agus meminta bantuan untuk mengirim surat dan si pemilik setuju. Tiba-tiba, beberapa petualang muda datang memanggil Agus si Aneh Suci. Mereka meminta Agus berlatih bersama mereka. Setelah dirawat, mereka sangat bersemangat menunjukkan kemampuan baru mereka. Agus masih tidak suka julukan itu, tapi setuju. Pemimpin guild berkata para petualang muda ingin jadi lebih kuat, yang artinya makin sedikit korban tewas dan misi gagal. Agus senang mendengarnya. Si dwarf menambahkan bahwa para petualang muda itu sudah mengambil tugas tingkat tinggi dan berhasil. Mereka mengalahkan monster kuat. Saat itu, elites
datang dan menanyakan tentang skill peningkatan fisik yang pernah diajarkan Agus. Agus menjawab dia masih kesulitan dan belum berhasil. Elites bertanya apakah dia masih di level 1. Agus menjelaskan dia belum pernah mengalahkan monster sungguhan, hanya ilusi di labirin. Elites terkesima sebab Agus sudah sejauh itu tanpa naik level sama sekali. Ia benar-benar berbakat. Tak lama, resepsionis memanggilnya, dan Agus mulai mengobati orang-orang dengan sihir. Mereka sangat berterima kasih padanya. Agus memanfaatkan kesempatan untuk menanyakan apakah ada yang tahu kabar para Valkyrie, Guild Petualang, dan Maritoni. Seseorang menjawab mereka sepertinya baik-baik saja. Yang lain bilang beberapa Templar tewas. Ada pula yang menyebut Whirlwind sudah tak terkendali. Agus bingung soal Whirlwind, tapi tak ada yang menjelaskan lebih lanjut. Mereka hanya berkata orang itu menculik orang lain untuk memaksa mereka berlatih. Agus pun sadar itu pasti si Brod. Mereka juga memberitahu bahwa Goldberg jadi gila, membagikan eliksir kepada semua orang dan menciptakan resep baru. Ada kabar lain yang mengejutkan Agus. Beberapa resepsionis guild akan menikah. Dia kaget dan bertanya lebih detail. Mereka bilang seorang beastman berpangkat tinggi berhasil mencuri hati para resepsionis. Agus panik dan bertanya resepsionis yang mana, tapi tak ada yang tahu pasti. Dia khawatir kalau itu Monica dan Nana karena surat-suratnya tak pernah dibalas. Kemudian, dia kembali ke labirin dan berhasil mengalahkan bos level 30. Saat dia kembali ke toko Cattleya tampak cemas. Agus menenangkannya. Dia memeriksa kartunya dan mendapati poinnya sudah 426.549, persis jumlah yang dibutuhkan untuk membeli jubah dalam 5 perjalanan. Cattleya menyarankan menggunakan poin tambahan untuk membeli ramuan. Agus setuju karena dia banyak menggunakan sihir dalam pertempuran. Cattleya terkejut ketika Agus berkata dia sudah bisa menggunakan sihir yang sebenarnya belum cukup umur untuknya. Dia bertanya apakah Agus berbohong soal usianya. Tapi Agus menjelaskan bahwa saat pertama kali bergabung dengan Guild, dia baru berusia 15 tahun dan hanya bisa menggunakan heal. Cattleya curiga dia mungkin mengonsumsi sesuatu yang ilegal. Agus bilang tidak, kecuali mungkin eliksir. Walau itu pun sebenarnya tidak banyak efeknya secara teori. Akhirnya, Cattleya memutuskan membawanya mengaku dosa pada Paus. Agus melihat ini sebagai kesempatan untuk mencari tahu soal minuman yang selalu diminumnya. Paus terkejut mendengar dia sudah mencapai level 30 dan memperhatikan kekuatan sihirnya meningkat drastis. Cattleya menunjukkan 1 tong eliksir pada Paus, membuat semua orang heboh. Dia meminta Agus berhenti meminumnya. Agus menjelaskan itu tidak beracun dan memang disediakan di Guild Petualang. Paus penasaran dan bertanya apa namanya. Mereka menjawab itu dibuat dari ramuan herbal, hati naga, dan air spiritual. Bentuknya pil, tapi dikenal dengan nama ratapan dewa karena rasanya sangat busuk. Agus mengakui rasanya memang mengerikan, tapi dia tetap minum 3 cangkir setiap hari untuk bertahan hidup karena tidak ada efek samping. Alasan Agus minum eliksir membuat Cattleya dan Paus tercengang. Paus lalu mengganti topik, menanyakan apa saja yang ditemui Agus di dalam dungeon. Agus menjelaskan dia menghadapi 3 spektral dan 5 kesatria hantu, tapi berhasil mengalahkan mereka dengan sihir area. Semua orang terpukau mendengar dia bisa memakai sihir itu di usianya yang masih muda. Paus berkomentar, jika terus berlatih, Agus suatu hari bisa menjadi seorang sage. Dia kemudian meminta Agus menyerahkan barang-barang hasil Jadewa Monster. Setelah melihatnya, Paus menyadari barang itu milik 3 gadis, membuat Agus penasaran. Paus berkata, hadiahnya akan dikirim bersama Cattleya nanti. Keesokan harinya, Cattleya memberikan surat dari Paus yang berisi daftar efek samping ratapan dewa. Agus membacanya, dan ternyata itu salinan catatan Sage, pencipta ratapan dewa. Sage menjelaskan eliksir itu meningkatkan 3 kebutuhan dasar: tidur, makan, dan bercocok tanam. Zat itu juga melindungi dari penyakit, meregenerasi sel setelah kematian, dan mempercepat penguasaan skill. Agus baru menyadari ramuan itu memang bekerja, bertolak belakang dengan dugaan sebelumnya. Gereja tidak mau menggunakannya karena baunya yang busuk, tapi sang Sage sengaja menyerahkan resepnya ke Guild, berharap ada petualang yang mau mencobanya suatu hari. Agus akhirnya paham eliksir itu memperkuat 2 kebutuhan dasar dan mengorbankan 1, yakni bercocok tanam. Dia baru mengerti kenapa Cattleya menatapnya iba ketika menceritakan semua itu. Setelah penemuan ini, Agus menetapkan tujuan baru. Begitu keluar dari labirin, dia akan memastikan dirinya bisa bercocok tanam sekali saja. Agus pun terus melanjutkan penjelajahan dungeon level 31 hingga 40, menghadapi berbagai macam monster.
Saat Agus tiba di ruangan bos, ia ragu-ragu karena merasakan firasat buruk. Sebagai gantinya, ia memutuskan pergi ke Adventurers Guild untuk mencari tahu soal para undead. Saat mendekati guild, seorang gadis kecil yang menangis menarik perhatiannya. Agus sempat bimbang apakah harus menyapa, takut diberi julukan aneh. Namun, ia mengajaknya masuk agar bisa berbicara dengan orang-orang di dalam. Betapa terkejutnya Agus saat menemukan Nana dan Monica di sana. Mereka tampak bahagia, tapi Agus tak sempat bertanya kenapa mereka datang. Karena para petualang membutuhkan bantuan Saint Weirdo untuk menyembuhkan orang-orang yang terluka. Saat sedang menyembuhkan, Agus memberitahu resepsionis soal gadis kecil di pintu masuk. Ia bertanya-tanya kenapa Nana dan Monica datang, khawatir itu berkaitan dengan kabar pernikahan mereka. Setelah semua orang selesai diobati, resepsionis meminta Agus untuk segera pergi bersama gadis kecil ke distrik bawah. Nana, Monica, dan sang guildmaster memutuskan ikut serta. Begitu tiba, Agus langsung mencium bau kematian dan penderitaan di mana-mana. Dalam perjalanan, mereka bertemu warga dari kota Kiena yang terluka parah akibat serangan pencuri. Karena tak mampu membayar biaya pengobatan, gadis kecil itu meminta bantuan para petualang. Saat mereka sedang berbicara, seorang pria tak sadarkan diri tiba-tiba bangkit dan menikam Agus. Rasa sakitnya begitu menyiksa, mengingatkannya pada kematian di masa lalu. Namun Agus tidak menyerah. Ia memanfaatkan rasa sakit itu untuk melafalkan mantra penyembuh, menyelamatkan semua orang termasuk dirinya sendiri. Meskipun itu membuatnya sangat kelelahan. Para gadis segera memeriksa kondisinya dan guildmaster meminta maaf atas serangan mendadak itu. Agus yang berhati baik bertarung hanya karena naluri. Belakangan, Agus menyadari pria penyerangnya adalah ayah dari gadis kecil itu. Semakin banyak orang datang memohon pertolongan, tapi aturan membatasi gerak Agus. Meski begitu, ia tetap membantu sebagai perbuatan baik, bahkan membersihkan air agar tidak ada yang jatuh sakit. Ia menasihati mereka untuk menjaga kebersihan agar tetap sehat. Berkat kebaikannya, semakin banyak orang mulai peduli pada Saint Weirdo. Sore harinya, Blue Seal berbincang dengan Nana dan Monica. Mereka khawatir saat Agus terluka dan menyuruhnya lebih berhati-hati. Entah kenapa, hal ini memicu semangat Agus untuk mengalahkan bos level 40. Ternyata Nana dan Monica datang ke ibu kota sebelum menghadiri pernikahan. Agus sempat cemas kalau dua pria lain sudah lebih dulu menangkap mereka. Tapi ternyata bukan kabar buruk, justru Molina dan Marnell lah yang akan menikah. Mereka juga mengaku belum menerima surat dari Agus, dan ternyata Agus pun tak menerima surat dari mereka. Rupanya, sang guildmaster lupa mengirimkannya karena terlalu sibuk berpesta setelah kerja. Agus kesal pada si kurcaci, tapi para elites datang dan menyelamatkannya dari rasa malu. Mereka bertanya siapa pacar Agus, dan para petualang lain langsung berbisik-bisik soal Agus dan kedua gadis itu. Agus lalu berkata bahwa merekalah alasan ia menjadi seorang healer, dan ia sangat menyayangi mereka. Dukungan dari Nana dan Monica telah membantunya bertahan selama latihan keras di tempat Broad, yang membuat semua orang terkejut karena pelatihan di sana terkenal sangat berat. Agus bertanya berapa lama mereka akan tinggal. Mereka menjawab, sekitar 3 hari. Ia mengajak mereka menghabiskan waktu bersama, meski kunjungan itu lebih banyak urusan pekerjaan. Untuk mengganti suasana, pemilik guild mengadakan pesta. Tak lama kemudian, Nana dan Monica berpamitan. Mereka senang Agus baik-baik saja dan menyemangatinya. Agus berjanji akan mengunjungi mereka suatu hari nanti. Setelah itu, Agus bertemu kembali dengan orang-orang yang telah ia tolong, termasuk pria yang menikamnya. Pria itu merasa sangat bersalah dan bahkan rela mengorbankan hidupnya untuk Agus. Tapi Agus memintanya untuk hidup baik-baik karena kini ia telah diselamatkan. Pria itu sangat menghormati Saint Weirdo. Akhirnya, Agus tahu bahwa para warga ingin mendirikan Healers Guild di Vienna berkat jasanya. Mereka bahkan bisa berbicara langsung dengan Paus dan sangat bersyukur atas bantuannya. Tapi seperti biasa, Agus dengan rendah hati berkata itu bukan hal besar. Saat itulah gadis kecil bernama Sheila memeluknya. Dan Agus menyadari bahwa gadis itu tidak bisa bicara. Ayahnya menjelaskan bahwa ia kehilangan suaranya sejak lama. Agus berlutut menyebut namanya dan berkata bahwa Sheila adalah pahlawan karena telah menyelamatkan orang-orang. Ia dengan lembut mengusap kepala gadis itu dan menyemangatinya untuk tidak menyerah, meski memiliki keterbatasan. Ia bahkan mencoba mantra extra heal meskipun belum menguasainya demi membantu suara Sheila kembali. Beberapa waktu kemudian, Blue Seal berbicara dengan Lumina tentang rencananya melawan bos level 40. Meski ragu, Lumina menyebutnya agak pengecut dengan cara bersahabat. Ia ingin berlatih bersama untuk melihat sejauh mana perkembangan Agus selama setahun tinggal di kota. Agus setuju karena ia juga ingin menguji kekuatannya. Pertarungan dimulai. Lumina menyerang habis-habisan dan Agus bertahan dengan perisainya. Ia juga melemparkan pisau, tapi Agus berhasil menghindar.
Melihat itu, Lumina semakin bersemangat. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, Agus tetap kalah. Namun, Lumina mengatakan bahwa kemajuan Agus luar biasa, bahkan melebihi siapapun yang pernah ia latih. Ia menyarankan agar Agus tidak buru-buru menghadapi musuh sekuat bos level 40. Tapi alih-alih fokus pada nasihat itu, Agus malah memperhatikan gaya bicara Lumina. Biasanya serius dan sopan, tapi kali ini ia terlihat lebih santai dan bicara lebih akrab. Agus menggoda, mengatakan Lumina terlihat lebih manis saat seperti itu, apalagi saat membicarakan dirinya. Setelah latihan, Agus merasa cukup percaya diri menghadapi bos level 40. Ia pun pergi menemui Cattleya yang memberinya sepucuk surat dari Lumina untuk momen itu. Saat berhadapan dengan bos, Agus teringat isi surat. Lumina memperingatkan bahwa lawannya adalah pria bertalenta yang menggunakan tombak dan pedang. Saat bertarung, Agus mencoba mantra purification, tapi bosnya tidak terpengaruh. Ketika nyaris terpental, Agus mengeluarkan beberapa tong eliksir untuk menyamarkan bau tubuhnya. Meskipun baunya begitu menyengat, sampai-sampai tulang pun pasti jijik. Tapi itulah yang membuatnya mampu bertahan dan terus mencoba mengalahkan bos selama 1 minggu penuh. Selama waktu itu, Agus harus makan dan tidur di dekat bau menyengat itu. Pilihannya hanya 2, begitu atau mati, dan ia tidak mau memberi kesempatan kedua pada game ini. Akhirnya ia menyadari bahwa labirin ini nyata, bukan sekadar simulasi. Dulu ia mengira ini aman karena ia tak pernah naik level meski bertarung setiap hari. Tapi kini ia tahu kalau mati maka benar-benar tamat. Maka ia menjadi sangat berhati-hati. Dengan penuh kepercayaan diri dan kekuatan, Agus menyerang lagi. Karena sudah begitu sering bertarung, ia tahu semua gerakan lawan. Ia telah menghabiskan 6 bulan untuk menganalisis cara mengalahkannya sebagai pemain tunggal. Ia mempelajari serangan lawan yang memakai 2 senjata dan menyerang pada titik buta. Ia mengingat nasihat gurunya, seranglah kepala. Dengan kekuatan dari semua yang mendukungnya, Agus berhasil memenggal monster itu. Sebuah buku jatuh sebagai hadiah, tapi saat ingin pergi, pintunya tidak terbuka. Ia mencoba segala cara, tetap gagal. Namun Agus tidak putus asa. Ia mengikat tong eliksir, pengusir monster terbaik di tubuhnya, lalu berlari turun ke lantai 50. Dalam perjalanannya, ia menemukan banyak harta karun dan dengan mudah menuruni tangga. Semuanya terasa sangat mudah, seolah-olah keberuntungan akhirnya berpihak padanya. Dan memang benar, karena ia berhasil mencapai lantai 50 tanpa luka sedikit pun. Karena itu, Agus menghabiskan 6 bulan berikutnya di dalam dungeon. Ia berada di depan ruang bos lantai 50, sedang memakan makanan terakhirnya. Ia berusaha mempersiapkan diri untuk pertarungan dengan mempelajari 1 mantra sebelum masuk. Saat melangkah ke dalam, ia melihat wajah-wajah yang terbuat dari miasma berubah menjadi monster hijau raksasa. Ia mencoba menggunakan mantranya, tetapi bos itu langsung meninju. Bos itu bergerak ke belakangnya, dan ia menyadari adanya sihir kegelapan. Untungnya, ia baru saja mempelajari mantra yang tepat untuk melawannya. Mantra itu berhasil mengusir bos, tetapi menghabiskan terlalu banyak mananya. Dan pada akhirnya ia akan kehabisan ramuan, lalu mati di situ. Ia pun memutuskan untuk menggabungkan mantra terakhir dengan mantra lain untuk menyegel bos dalam cahaya. Bos mencoba menyerangnya, tetapi Agus berhasil menghindar. Saat bos dikalahkan, ia melihat wajah seorang pria. Ia pun bertanya-tanya apakah semua monster atau bos yang ia lawan selama ini sebenarnya adalah orang-orang seperti dirinya. Ia mengambil barang-barang yang jatuh saat sebuah pintu sihir tiba-tiba muncul di belakangnya. Ia melangkah masuk dan menuruni tangga ke lantai lain. Di sana, ia menemukan seekor naga undead. Ia sempat berpikir mungkin bisa berbicara dengannya, tetapi akhirnya memutuskan menggunakan mantra untuk menyucikannya. Naga itu menangis kesakitan, kehilangan status undeadnya. Agus mengira ia sudah mengalahkannya, tetapi naga itu ternyata masih hidup. Naga itu lalu mengatakan bahwa Agus telah mengalahkannya hanya dengan 1 serangan, dan mempersilahkan ia mengambil semua harta sebagai hadiah. Agus menduga naga itu ingin menipunya. Tetapi sang naga menjelaskan bahwa tidak ada lagi kejahatan di lantai ini, dan labirin akan lenyap begitu batu sihir diambil. Agus pun mempertanyakan tujuan labirin tersebut. Naga itu menjelaskan bahwa labirin itu dibuat untuk menyegel naga. Setelah penjelasan panjang, sang naga mengaku menyukai Agus hanya karena ia tidak berfokus pada harta. Naga itu pun memutuskan memberikan perlindungannya. Agus cemas dan mencoba menolak, tetapi naga menjelaskan bahwa perlindungan itu akan membuatnya lebih sulit untuk mati. Mengetahui itu, Agus pun menerima. Naga lalu mengatakan bahwa mulai sekarang para iblis akan semakin kuat dan meminta Agus menyelamatkan sebanyak mungkin orang.
Naga itu memberi Agus berkatnya dan memintanya menolong naga-naga lain yang tersegel di dalam dungeon. Sang naga berubah menjadi kerangka raksasa dan Agus mendapatkan beberapa gelar. Ia memperoleh berkat Dewa Penyembuh, gelar pembantai naga, dan perlindungan naga suci yang memungkinkannya merasakan keberadaan naga lain. Dengan cepat, ia mengumpulkan harta karun lalu dipindahkan ke pintu masuk labirin. Ia pergi menemui Catleya yang langsung memeluknya dengan lega karena ia selamat. Catleya ingin tahu apa yang terjadi, tetapi ada hal yang lebih penting. Para petualang telah membuat keributan besar di depan gereja, mengira mereka telah memenjarakan Agus selama 6 bulan terakhir. Saat tiba di pintu masuk, ia bertemu Brod, Golger, dan Galpa. Brod langsung memukulnya tanpa alasan. Agus pun bertanya kenapa mereka ada di sana. Mereka semua balik bertanya kemana saja ia selama ini. Ia menjawab setelah makan, lalu kembali ke kesehariannya, menyembuhkan orang-orang di jalan dan berlatih dengan Brod, hanya untuk dikalahkan dalam waktu 1 detik. Tapi seperti biasa, ia tidak pernah menyerah meski harus kehilangan beberapa gigi karena pukulan besar. Brod mengatakan bahwa Agus masih lemah. Golber menambahkan bahwa kalau Brod terus memperlakukannya seperti ini, Agus mungkin tidak akan mau kembali ke guild mereka. Brod pun ketakutan, tetapi Galva ikut campur, mengatakan bahwa ia bisa melatih Agus karena gaya bertarungnya lebih cocok. Brod memarahi Galva, meminta agar tidak merebut muridnya. Galpa lalu berkata pada Agus untuk membawa 1 atau 2 pacar saat berkunjung. Mendengar itu, Agus meminta Brod mengantarkan surat untuk Nana dan Monica. Brod penasaran lalu bertanya, dari kedua gadis itu siapa yang ingin ia kencani? Tentu saja, Agus adalah pria berbudaya, ia ingin keduanya. Namun, inilah saatnya ketiganya berpisah, meninggalkan Agus yang meneteskan air mata perpisahan. Ia kembali ke gereja untuk melapor pada Sang Paus, sekaligus meminta maaf karena telah membuatnya khawatir. Sang Paus menjelaskan bahwa seharusnya mereka mengirim tim penyelamat, tetapi beberapa anggota menentangnya, sehingga pada akhirnya hanya Valkyrie Cahaya yang masuk labirin untuk menyelamatkannya, meski mereka terpaksa menyerah di lantai ke-33. Sang Paus meminta penjelasan dan Agus memberitahunya bahwa ia berhasil mengalahkan bos lantai terakhir. Ketika ditanya apakah ia mengalami kesulitan saat kembali, Agus menolak menjawab. Ia hanya ingin melanjutkan laporannya jika Paus Kadila dan Lumina hadir. Para anggota gereja yang lain mulai mengeluh, tetapi Sang Paus memerintahkan mereka keluar ruangan. Agus pun menceritakan dengan lebih detail tentang pertemuannya dengan naga, termasuk percakapan mereka. Naga itu mengatakan bahwa jenisnya disegel di labirin karena kutukan Dewa Kegelapan, dan ia membutuhkan bantuan Agus untuk membebaskan mereka. Naga itu juga mengungkapkan bahwa pahlawan berikutnya baru akan muncul dalam 40 tahun lagi. Namun, pada saat itu para iblis akan semakin kuat sehingga sang pahlawan tidak akan mampu mengalahkan Raja Iblis. Setelah laporan selesai, Agus bertanya kenapa levelnya masih 1. Sang Paus memintanya membuka jendela status, lalu bertanya, apakah seorang level 1 seharusnya memiliki skill, pekerjaan, dan statistik setinggi itu? Ia masih kebingungan sampai akhirnya Sang Paus memberikan dokumen tentang zat X. Ternyata, jika ia terus meminumnya, statistiknya memang akan meningkat, tetapi ia tidak akan pernah bisa naik level. Ia sempat kecewa, tetapi Sang Paus menyemangatinya, karena mereka akan merayakan kemenangannya atas labirin dalam waktu 1 minggu. Saat perayaan, Sang Paus memuji Agus dan menganugerahkan gelar penyembuh kelas S, serta status uskup. Tidak hanya itu, ia juga mendapat wewenang untuk menolak perintah siapapun di gereja, kecuali dari Sang Paus. Dalam pidatonya, Agus menyebut bahwa dalam waktu hanya 4 tahun, ia berhasil naik pangkat melampaui semua orang di situ. Ia juga menjelaskan bagaimana perilaku serakah para penyembuh merusak reputasi mereka. Oleh sebab itu, ia akan membuat peraturan baru untuk memastikan biaya penyembuhan lebih adil, sehingga para penyembuh bekerja demi nama baik, bukan demi kantong mereka. Itulah akhir dari anime ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.